Hahaha. Ah. Ah. Istri, hentikan, hentikan. Wow. Suamiku. Anakku. Jangan. Anakku. Jangan. Xiaoguan, atas dasar apa? Kau memperlakukan ibu dan istriku seperti ini? Atas dasar apa? Anakku. Aku akan memberitahumu alasannya. Sekarang, aku akan memberitahumu alasannya. Lihat aku, lihat aku. Anakku. Suamiku. Anakku. Jangan. Sekarang, tahukah kau alasannya? Hanya karena ini, di seluruh dunia. Semua tanah adalah milik raja, semua orang adalah hamba raja. Keluarga Zhao berada di bawah satu orang, di atas ribuan orang. Tahukah kau siapa yang berada di bawah satu orang itu? Tentu saja kekuasaan tertinggi sang raja. Aku tahu, kau sulit menerimaku, dulu. Aku telah mengecewakan kalian berdua. Berikan aku kesempatan untuk menebus kesalahanku padamu. Ibumu sakit parah, membutuhkan banyak uang. Perang di Lugu terus berlangsung. Kalian hidup dalam kekurangan. Sekarang, seorang jenderal sukses, ribuan tulang menjadi abu. Sebagai pria, sebagai ayah, aku ingin membuatmu melihat bulan biru di langit dan kemegahan di istana. Tidak perlu menebus, tenang, kita bisa mendapatkan bantuan pangan. Ibuku juga akan kurus sendiri. Aku tahu, kau tidak akan cepat memaafkanku. Sekarang aku harus pergi ke upacara penobatan. Jika ada hal mendesak, kau bisa menggunakan panah awan ini untuk menghubungiku. Aku akan membuatmu tahu, di seluruh dakian, di dalam 4 lautan. Di 8 penjuru, di bawah langit, di atas tanah subur, semuanya adalah milikku. Yang kuperjuangkan untukmu. Di bawah satu orang adalahmu, di atas ribuan orang. Juga kamu. Di bawah satu orang, di atas ribuan orang. Sejak kau meninggalkan istri dan anakmu. Di mataku, kau bukanlah ayah yang layak. Rakyat jelata Linyang, dengan darah sebagai saksi, mohon mengajukan gugatan kepada Kaisar. Siapa yang berani mengajukan gugatan kepada Kaisar? Kabupaten Linyang di timur. Mengadukan keluarga Zhao di Dongcheng karena korupsi dan kolusi pejabat dengan pengusaha. Mencuri dana bantuan bencana, kejahatan besar yang tidak bisa ditoleransi. Ayo pergi. Upacara penobatan resmi dimulai. Kenakan jubah naga. Xiaoguan. Karena aku melaporkanmu, kamu memperlakukanku seperti ini. Ibu dan istri. Apa yang kamu lakukan dilihat oleh langit, tidak takut menerima balasan? Balasan? Aku takut? Haha. Mengganggu uang orang, seperti membunuh orang tua. Aku belum membunuh orang tuamu, haruskah kamu berterima kasih? Aku baik hati, dan lagi, di seluruh Kabupaten Linyang. Siapa yang bisa, siapa yang berani, siapa yang punya hak untuk membuatku menerima balasan? Menurutku, yang akan menerima balasan adalah kamu. Memfitnah pejabat pemerintah, kamu tidak bisa membedakan yang benar dan salah. Ini akibat perbuatanmu sendiri. Hari ini aku akan menunjukkan padamu. Dan dengan kekuasaanku. Apa akibatnya melawan keluarga Zhao yang tak terkalahkan? Bawa mereka ke sini. Suami. Anakku. Istriku, Suami. Xiaoguan, kami hanya rakyat biasa. Jika ada yang salah, mohon maafkan kami. Murah hati,
Ibu. Maafkan kami. Zhao Kuan. Kamu jahat. Langit tidak adil, menurunkan hukuman. Bencana di mana-mana, rakyat menderita, keluarga Zhao peduli pada rakyat, membuka gudang untuk membagikan makanan. Tapi anakmu, dia malah melaporkanku ke pemerintah. Apakah kamu tahu dosamu? Jangan. Anakku. Aku tidak bersalah. Mereka juga tidak bersalah. Lepaskan ibuku. Mengapa? Selama ini kami taat hukum, di dalam dan di luar istana ada hukum. Mereka tidak melanggar hukum. Mengapa kamu menangkap mereka? Karena Kabupaten Linyang adalah langitku. Karena tanah di bawah kakimu adalah tanahku. Makanan bantuan bencana yang kamu makan adalah makananku. Bahkan wanita yang kamu mainkan. Istri. Juga milikku. Lepaskan dia. Lepaskan Zhao Kuan, aku akan melawanmu. Jangan. Berhenti berkelahi. Berhenti berkelahi. Jangan. Anak. Pukul. Suami, jangan. Lanjutkan memukul. Zhao Kuan, kamu melakukan ini. Terlalu sombong. Sombong. Kamu juga harus menjadi orang yang layak. Apakah dia manusia? Bukan. Kamu ya? Zhao Kuan, apa yang harus aku lakukan? Agar kamu melepaskan mereka. Lepaskan mereka, aku akan memberitahumu. Sejak saat kamu mengajukan petisi ke Kaisar, aku tidak mungkin melepaskan mereka. Jangan. Suami, selamatkan aku. Lepaskan aku. Suami, selamatkan aku. Lepaskan aku. Lepaskan mereka, surat pengaduan itu aku yang menulis, apa yang kamu inginkan. Serang aku saja. Baik, berlututlah padaku. Sekarang dunia damai, seluruh negeri bersatu. Hari ini di Istana Yunxiao diadakan upacara penobatan. Kaisar kami ditakdirkan oleh langit menjadi raja manusia. Mohon Kaisar kami naik tahta, panjang umur Kaisar kami. Seluruh negeri bersatu, sembahyang kepada langit dan leluhur, para menteri, bangunlah. Penobatan dimulai, mulai hari ini. Dongfang Chengyun memegang perintah wilayah barat, dinobatkan sebagai Markuis Barat. Mengelola wilayah barat, terima kasih atas kemurahan hati Kaisar, panjang umur Kaisar kami. Pria memiliki harga diri, hanya berlutut kepada langit, bumi, dan orang tua. Aku tidak mungkin berlutut padamu. Keluarga Zhao di Donglin County, menguasai segalanya. Apa yang tidak mungkin? Dan aku menyuruhmu berlutut. Kamu harus berlutut. Ya, aku yang menulis surat pengaduan, melaporkanmu. Ini tidak ada hubungannya dengan mereka. Bukan laporan. Fitnah. Omong kosong, jelas-jelas. Aku bilang. Fitnah. 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 Bukan. Baik Linyang, aku hormati kamu sebagai pria sejati. Kamu bilang, suamimu, apakah dia memfitnah? Suamiku tidak pernah memfitnah siapapun. Baik, kalau begitu, berarti aku yang memfitnah, ya? Linyang, istrimu ini agak kurang sopan. Kamu bilang, apakah ini fitnah atau bukan? Bukan. Bukan, Zhao Kuan, kamu mau apa? Aku mau apa? Aku tentu saja menjaga perdamaian dunia. Menjaga lumbung pangan rakyat, aku tentu saja. Sebagai pejabat, aku bersih, kamu bilang. Benarkah?
Bukan. Ya, tidak. Zhao Kuan. Hutang ada pemiliknya, ada apa? Kamu serang aku saja. Aku mohon padamu. Sudah dari tadi bilang harus bicara baik-baik. Aku akan bicara baik-baik denganmu. Eo. Paman, tenang saja. Tuan Zhao akan membela saya. Lin Yang, ayo, kamu kenal dia? Kenal? Dia adalah pemilik toko mie di Jalan Timur, Tuan Sang. Istrimu, di tempat pemilik toko itu, makan 2 mangkuk mie. Tapi hanya bayar harga 1 mangkuk, kamu bilang. Haruskah aku menangkapnya? Ini tidak mungkin. Suami, aku tidak. Apakah ini fitnah? Aku akan membedah perut istrimu, maka kita akan tahu. Jangan. Jangan-jangan. Tidak, jangan. Perut istrimu ini, sepertinya makan lebih dari 2 mangkuk. Zhao Kuan, Tuan Zhao. Istriku sedang hamil. Di tengah kekacauan ini, anak yang lahir memang sulit dibesarkan. Begini, aku akan membantumu menyelesaikan masalah. Ini apa? Ini obat aborsi. Jangan. Aku ini membantu menyelesaikan masalah dari akarnya. Bukannya kamu bilang, beras bantuan di rumah tidak cukup? Baik, sekarang aku akan membantumu menyelesaikan masalah. Jangan, tolong selamatkan Ching Shui. Di rumah hanya ada dia 1 anak. Aku akan berlutut. Aku akan berlutut. Tuan Zhao, Anda yang mulia tidak mengingat kesalahan orang kecil. Saya berlutut. Tidak bisa mendengar. Zhao Kuan, jangan terus-menerus memaksa. Terus-menerus memaksa. Saya hanya telinganya kurang baik. Saya tidak bisa mendengar Anda memanggil. Ada apa? Saya Lin Yang. Memalsukan surat pengaduan, memfitnah keluarga Zhao yang bersih. Saya Lin Yang, pantas mati 1000 kali. Suami, Anakku, Tuan Zhao. Saya salah. Kali ini, Anda dengar jelaskan, kalau begitu cepat lepaskan. Ibu dan istri saya. Sudah dengar jelas, tapi kalau permintaan maaf berguna. Lalu apa gunanya aturan dakian? Zhao Kuan, bagaimana kalau lepaskan ibu dan istri saya? Saya tidak akan berhenti denganmu. Tidak berhenti, saya justru berharap tidak berhenti. Minum. Kamu. Minum sekuat tenaga. Zhao Kuan, saya akan melawanmu. Melawan. anakku, Terus minum sekuat tenaga. Bukankah kamu bilang korban bencana tidak cukup makan? Kalau begitu anakmu lahir, baru bencana terbesar bagi korban bencana. Minum. suami, ini salah saya. Saya tidak bisa menjaga satu-satunya keturunan keluarga Lin. Saya tidak pantas menjadi istrimu. Zhao Kuan, saya sudah berlutut. Sudah minta maaf, sebenarnya apa yang kamu inginkan? Baru bisa melepaskan ibu dan istri saya. Saya juga ingin melepaskan kalian, tapi aturan dakian. Tidak melepaskan kalian, istrimu. Makan 2 mangkuk mie milik bos, tapi hanya bayar 1 mangkuk. Benarkan, ya. Coba katakan. Bagaimana saya bisa melepaskannya? Bagaimana kalau begini? Kamu merangkak dari sana ke sini, kalau saya sedang mood baik. Mungkin saya bisa melepaskanmu, tapi kalau kamu tidak merangkak, saya akan membedah perut istrimu, lihat sebenarnya makan. Berapa mangkuk mie? Baik. Saya merangkak. Hanya merangkak begitu tidak cukup. Eo. anakku, Suami, Kenapa? Tidak kasihan pada ibu dan istrimu, tidak berbakti ada 3. Tidak punya anak, tidak menikah, orang tua meninggal. Kamu memiliki ketiga hal ini semua. anak, jangan pedulikan kami. suami, Jangan, anakku, jangan, suamiku. anak,
Aku mohon Zhao Kuan, ampuni anakku. Sekarang, aku sudah datang, kamu bisa melepaskan ibuku dan istriku. Kapan aku bilang akan melepaskan ibumu dan istrimu? Apa aku pernah bilang begitu? Apa aku pernah bilang? Tidak pernah dengar. Kamu, Kamu apa kamu? Jenggan. Masih ada hukum tidak? Hanya seorang buronan berani memukulku di depan pengadilan. Masih ada keadilan tidak? jelas-jelas kamu yang korupsi bahan bantuan bencana. Kamu yang memfitnahku. Apa yang kamu katakan? Kamu, Katakan sekali lagi. kamu. Jangan. Sepertinya kamu tidak akan menyerah sampai melihat peti mati. Kemari. Jangan, lepaskan aku, lepaskan aku. Lepaskan aku. Suami, tolong ibuku. Anak, tolong King Sue. Dia mengandung satu-satunya keturunan keluarga kita. Dia tidak bisa menyelamatkan siapapun. Sekarang aku akan pergi ke upacara penobatan, jika ada hal mendesak. Kamu bisa menggunakan panah awan ini untuk menghubungiku. Huang Xiaotian, Dengarkan Perintah. Pasukan Huang memegang perintah Beijing, dinobatkan sebagai Markuis juara. Panjang umur Kaisar, panjang umur, panjang umur. Luo Wanshan, Dengarkan Perintah. Pasukan Luo memegang perintah Shang Yu, dinobatkan sebagai Markuis Donghai. Luo Wanshan, Dengarkan Perintah. Kaisar, tenanglah. Apa yang terjadi di Donglin County? Laporkan. Laporkan, Kaisar. Di Donglin County belakangan ini, ada yang mengajukan keluhan ke Kaisar. Mengajukan keluhan terhadap keluarga Shao di Donglin County. Menyalahgunakan bahan bantuan bencana dan menindas rakyat. Di Donglin County, korban bencana di mana-mana, rakyat menderita, sejak dulu. Donglin County adalah county yang paling sulit dikelola di Dakian. Nama pengadu adalah Lin Yang, anakku. Pasukan Luo, dengarkan perintah, jenderal di sini. Pasukan Huang, dengarkan perintah. Jenderal di sini. Pasukan Dongfang, dengarkan perintah, jenderal di sini. Memimpin jutaan tentara menuju Donglin County. Aku akan membuat mereka melihat. Di bawah langit yang luas, apakah ada hukum kerajaan? Aku akan membuat mereka melihat. Di bawah langit biru dan di atas tanah kuning, kekuasaan kerajaan yang agung, siapa yang berani mengganggu? Prajurit menerima perintah, yang mulia tidak perlu khawatir. Hamba tua sudah mengirim pengintai untuk menghalangi. Harus memastikan keamanan calon putra mahkota. Satu panah melintasi awan, ribuan tentara datang untuk bertemu. Ini adalah wilayah Dakian. Panah melintasi awan yang bisa menyalakan api peringatan. Orang berbakat, langit sedang melihat. Zhao Kuan, kamu tahu takut itu bagus. Aku takut jika panah melintasi awanmu ini benar. Aku mungkin akan takut karena jika panah melintasi awan dinyalakan, ribuan tentara akan tumpah darah. Tapi kamu pikir dengan menyalakan kembang api sembarangan bisa membuatku takut? Penggavau, tengkap jia. Tahan eksekusi. Pedang Shangfang ada di sini, tahan eksekusi. Perintah darurat dari istana, tahan eksekusi. Perintah darurat dari istana, pedang Shangfang, pertunjukan yang besar. Zhao Kuan, kamu sangat berani. Aku akan menunjukkan padamu, apa artinya benar-benar berani. Zhao, apa yang kamu lakukan? Kamu bahkan berani membunuh orang istana. Apa yang aku lakukan? Aku sedang membela kekuasaan kerajaan. Lin Yang, kamu benar-benar berani untuk menyelamatkan ibumu dan istrimu.
Kamu bahkan berani menyamar sebagai orang istana. Aku tidak melakukannya. Atas dasar apa kamu bilang aku menyamar? Atas dasar apa? Sejak Donglin County dihancurkan, Kaisar sangat mempercayai Donglin County. Apalagi, hari ini adalah penobatan Kaisar baru, mana ada waktu untuk mengurus ini. Benar. Menggunakan trik kecil ini untuk menipu Zhao Kuan. Kamu terlalu bodoh. Sekarang, Lin Yang tidak hanya memfitnahku, tapi juga menghina kekuasaan kerajaan. Penggawal. Zhao Kuan, kamu jahat. Zhao Kuan, lepaskan. Zhao Kuan, semua kesalahan adalah kesalahanku. Apapun yang kamu lakukan padaku. Lepaskan ibuku dan istriku. Tapi, kamu menulis petisi kerajaan, kamu melaporkanku, aku sangat takut. Aku yang memfitnahmu. Petisi kerajaan sudah kubaca. Tulisanmu bagus. Tangan mana yang menulis? Yang ini. Oh, kamu Kaidal. Lepaskan Jia. Biar aku lihat. Berikan padaku. Sepasang tangan yang begitu baik. Sayang sekali digunakan untuk menulis petisi kekaisaran. Apa yang ingin kamu lakukan? Tangan ini digunakan untuk memberi makan anjing. Zhao Kuan, kamu tidak akan mati dengan baik. Belum siang, mulutmu masih keras. Mari kita bermain sesuatu yang lebih seru. Ikat Jia. Apa yang ingin kamu lakukan? Zhao Kuan. Zhao Kuan, apa yang ingin kamu lakukan? Jangan bergerak. Zhao Kuan. Jenggan. Jangan menghindar. Kalau kamu menghindar lagi, aku akan menembak istrimu. Itu bukan salahku. Laper, cepat katakan, pengawal bersenjata di depan kekaisaran terbunuh. Maklumat kerajaan dirobek, pedang Shangfang dihancurkan oleh keluarga Zhao. Berani sekali, ayo pergi. Giddy up. Suamiku, cepat lari, suamiku. Jenggan. Kena seru, ayo lagi. Kamu sudah menembak. Bisakah kamu melepaskan ibuku dan istriku? Sekarang melepaskanmu terlalu sayang. Bagaimana jika nanti orang dengan panah tembus awanmu datang, kan? Target tadi terlalu besar, ayo ganti yang lebih kecil. Baik. Zhao Kuan, apa yang ingin kamu lakukan lagi? Zhao Kuan. Seru. Seru. Lin Yang. Di mana Lin Yang? Seru. Di mana Lin Yang? Jenggan. Jangan, suamiku. Jenggan. Kena lagi, Lin Yang, tidak heran kamu berani mengajukan gugatan. Mengatakan aku korupsi bantuan bencana, ternyata langit membantumu. Zhao Kuan, sudah sampai di sini. Lepaskan anakku. Zhao Kuan, aku mohon padamu. Aku mohon, lepaskan keluarga malang kami, aku mohon. Suamiku, jangan, suamiku. Apa yang harus kami lakukan agar kamu mau melepaskan kami? Melepaskan kalian juga bukan tidak mungkin. Aku lihat tanganmu penuh darah. Bagaimana kalau kamu menulis surat darah untuk istana? Tulis apa? Sepertinya kamu tidak terlalu bersedia. Zhao Kuan, apa yang kamu lakukan? Zhao Kuan. Zhao Kuan, apa yang kamu lakukan? Zhao Kuan. Zhao Kuan, apa yang kamu lakukan? Kamu jahat. Istriku. Aku akan menulis. Nah, kalau jadi si manis, harus punya kesadaran jadi si manis. Tulis apa? Tulis saja, Lin Yang dari Donglin County difitnah. Orang baik keluarga Zhao. Orang baik keluarga Zhao tiada duanya, peduli pada rakyat. Harus dinaikkan pangkat, dikenang dalam sejarah, dengan ini kami mohon anugerah.
Mohon anugerah kaisar untuk menjadi pejabat di ibu kota. Kamu mau menulis atau tidak? Bagaimanapun juga, aku adalah sarjana dari Donglin County. Menjadi pejabat harus untuk negara dan rakyat. Baik, untuk negara dan rakyat. Ibu. Tidak seru, ganti yang lain. Ini baru benar, begitu cap ini dicapkan. Keluarga Lin, bahkan sebagai hantu, akan menjadi budak keluarga Zhao. Kamu, keluarga Zhao. Masih belum menulis? Kamu seorang pria, bahkan tidak bisa melindungi ibumu sendiri. Bahkan tidak bisa melindungi istrimu sendiri. Punya gelar sarjana, tapi apa gunanya? Aku akan menulis, jangan sentuh istriku. Tulis. Aku, Lin Yang, dengan nama asli merekomendasikan. Orang baik keluarga Zhao dari Donglin County. Memang pantas disebut sarjana. Tulisan ini, gaya ini, luar biasa. Sekarang, bisakah kamu melepaskan ibu dan istriku? Tentu saja lepaskan. Lepaskan. Apa yang kalian lakukan? Baiklah, baiklah. Begini baru seru, haha. Aku sudah menulis surat darah. Mengapa kamu masih tidak mau melepaskan mereka? Melepaskan mereka? Kapan aku bilang akan melepaskan mereka? Kamu tidak menepati janji, tidak takut ada balasannya? Tidak menepati janji, Lin Yang. Buka matamu dan lihat baik-baik, apakah aku terlihat seperti orang yang menepati janji? Dan tentang balasan yang kamu sebutkan. Aku ingin melihat siapa di dunia ini yang bisa membuatku mendapat balasan. Cuaca yang buruk ini, tapi aku baru saja memikirkan sesuatu yang menyenangkan. Apa yang akan kamu lakukan lagi? Bukankah kamu ingin menyelamatkan mereka? Aku akan memberimu kesempatan untuk menyelamatkan mereka. Aku ingin melihat siapa yang benar-benar ingin kamu selamatkan. Wah, tidak seakurat sebelumnya. Zhao, jika ibu dan istriku sedikit saja terluka, aku bahkan sebagai hantu tidak akan membiarkan pergi. Bagus, aku justru takut kamu membiarkanku pergi. Aku biasa membaca kitab suci Buddha. Kitab suci mengatakan, orang yang membunuh orang tua mereka, bahkan tidak bisa menjadi hantu. Aku pikir kamu bahkan tidak akan punya kesempatan untuk menjadi hantu. Berani kamu. Satu panah dua sasaran, Lin Yang. Sekarang aku ingin melihat siapa yang akan kamu selamatkan. Lin Yang, inilah akibatnya. Melawangku, hahaha. Ibu. Yunil. Parenti. Aku ingin melihat siapa yang berani menyentuhnya. Yunil. Anakku, ayah datang terlambat. Kamu baik-baik saja? Aku sudah lama mendengar tentang wanita ini, Xia Yuhe. Dan seorang pria yang memiliki anak dengannya secara rahasia. Aku kira itu adalah anak kecil yang lucu, tapi aku tidak menyangka itu adalah kamu. Kamu yang melukai anakku dan mereka berdua, aku. Tentu saja aku, tapi aku tidak menyangka kamu masih berani datang. Bagus. Maka pertunjukan dimulai. Ayah, cepat pergi. Keluarga Zhao sudah berkata kuat di Donglin County. Mereka terlalu kuat. Ini salahku. Aku tidak tahu dapat langit dan apa dalam bumi. Menyebabkan King Sui dan Ibu terluka. Anakku, ingatlah, kekaisaran Dakian dimulai dari sini.
Tidak ada yang berani mengganggumu lagi. Tapi, Tidak ada tapi. Aku bilang tidak ada yang bisa. Hahaha bagus. Betapa indahnya kasih sayang ayah dan anak. Sayang sekali. Kamu seharusnya tidak datang. Kamu sudah menjadi kura-kura yang bersembunyi selama bertahun-tahun. Sekarang kamu muncul lagi, hanya akan membuat wajahmu semakin memalukan. Humph. Aku ingin melihat. Siapa yang bisa membuat Lin Dongxiang malu? Dia yang kamu bunuh. Ya, membunuh orang tak bersalah dan mencuri bantuan bencana. Apakah di matamu masih ada hukum? Masih ada keadilan? Apakah masih ada kekuasaan kerajaan? Di Donglin County ini, akulah hukum. Akulah kekuasaan kerajaan. Kamu pikir dengan membawa beberapa orang dan membawa panah Chuan Yun palsu, kamu bisa menakut-nakutiku. Kamu benar-benar mengira dirimu adalah kaisar? Jika kamu benar-benar kaisar, maka aku berlutut memohon ampun pun tidak berlebihan. Sayangnya, kamu hanya ayah si manis ini, tidak berharga. Hanya rakyat jelata paling bawah, kamu tidak bisa menakut-nakutiku. Kamu juga tidak punya kemampuan untuk melawanku. Tuanku, tenanglah, kamu bilang kan aku si manis. Bilang aku rakyat jelata paling bawah, bukankah begitu? Bahkan istri sendiri tidak bisa kamu lindungi, bukankah kamu si manis? Bahkan anak dan menantu sendiri tidak bisa kamu lindungi. Bukankah kamu rakyat jelata paling bawah? Bawa kedua wanita ini ke rumah Bordio. Biarkan mereka ditunggangi ribuan orang, hari ini aku ingin kalian melihat betapa putus asanya hidup sebagai rakyat jelata paling bawah. lepaskan mereka. Lepaskan, kamu siapa, berani memerintahku? Tuanku dihina, hamba minta izin untuk membunuh orang ini. Anak ini tidak bisa lepas dari hukuman mati, apalagi hukuman hidup. Hukuman yang jatuh pada istriku, anak dan menantuku hari ini. 10 kali lipat, 100 kali lipat, kembalikan padanya, perintah dijalankan. Ayo, minggir semua. Aku tidak percaya mereka berani menyentuhku. Latar belakang keluargaku Zhao sangat kuat di kota ini. Di Donglin County ini, di istana ini. Bahkan di hadapan kaisar sekarang. Keluargaku Zhao bisa berbicara, bisa dikatakan. Kaisar ini adalah Kaisar Dakian, menguasai langit Dakian. Dan aku adalah Kaisar Donglin County. Khusus menguasai langit Donglin County. Oh, haha benarkan. Orang tua, jangan bilang aku tidak memberimu kesempatan. Jilat bersih ini adalah kesempatan terakhirmu, jika tidak. Jika keluargaku Zhao marah, langit ini akan runtuh. Kamu ini berani sekali, kamu apa, pergi sana. Ayah, dia tidak berbohong. Keluarga Zhao di Donglin County adalah raja lokal. Bahkan Dewa Kematian, dia bisa membuat orang mati jam 3 malam. Tidak ada yang berani hidup sampai jam 5. Ternyata kamu ini memang punya pandangan. Anakku, jangan takut, di seluruh Dakian, ribuan mil tanah. Jutaan rakyat, semuanya menghormati kita. Apa itu raja lokal? Dewa Kematian. Hanya badut kecil, tidak layak mengikat sepatumu. Apa masih bengong? Aksi, perintah dijalankan, kalian berani. Berani memukulku, kalian selesai. Aku adalah langit Donglin County. Sekarang kalian telah merobek langit ini, aku akan membunuh kalian semua. Kecuali kaisar sendiri datang, jika tidak, tidak ada yang bisa menyelamatkan kalian, tidak ada kesempatan lagi. Bawa istri dan menantu ke bawah untuk diobati. Bukankah tadi aku bilang, setiap luka pada anakku, setiap penghinaan 10 kali lipat, 100 kali lipat, kembalikan padanya, perintah dijalankan. Kalian mau apa, anak muda? Tadi bukankah kalian suruh tuan kecil kami berlutut? Sekarang juga, bersujud 1000 kali kepada tuan kecilku. Mimpilah kalau aku mau bersujud kepadanya. Bandel dan keras kepala. Tidak tahu maut. Apa yang kalian tunggu? Bunuh mereka sekarang juga. Bunuh mereka sih. Ini kalian yang cari masalah sendiri. Nak, kau adalah orang paling mulia di dunia ini. Hal-hal seperti ini tidak perlu kau lakukan sendiri. Siap? Tembak. Kenapa berhenti? Lanjutkan ke item berikutnya. Tunggu. Kalian benar-benar tidak ingin hidup lagi, ya? Tunggu. Ada perintah apa, Tuan Muda? Siap melaksanakan. Lepaskan dia dulu. Siap.
Bagaimana kalau kita lupakan saja Zhao Kuan ini? Dia sebelumnya tidak berbohong. Mereka tidak hanya berakar kuat di Dongling County, tetapi juga punya dukungan dari pejabat tinggi di istana. Jika kali ini kita terlalu keras pada Zhao Kuan, mungkin akan sulit menyelesaikan nanti. Kau ini tahu banyak hal juga ya? Kalian rakyat jelata, sudah berani mengganggu orang-orangku. Kalian bahkan berani menggangguku. Tahu apa akibatnya jika melawanku? Lepaskan. Nah, ingat baik-baik hari ini. Dunia ini adalah milik kita berdua, ayah dan anak. Siapa yang berakar kuat, kita hancurkan semua akarnya. Siapa yang punya bantuan, kita potong tangannya. Siapa yang kau ingin mati, dia akan berlutut di hadapanmu dan menyerahkan lehernya untuk dipenggal. Hari ini aku akan memberimu contoh. Berani sekali kalian, keluarga Lin. Berani sekali, keluarga Lin. Apa? Kalian tamat. Aku pasti akan membuat kalian datang ke sini dan berlutut memohon ampun. Jika tidak, semua orang akan mati. Masih berani lancang? Lanjutkan. Berani. Sepertinya kau benar-benar tidak tahu seberapa dalam latar belakang keluargaku, Sao. Aku tidak takut memberitahumu. Bupati Donglin City adalah kakak kandungku. Seperti kata pepatah, pejabat yang mematikan, bupati yang menghancurkan keluarga. Jika kalian melawanku, seluruh keluarga kalian tidak akan ada yang selamat. Bupati kecil saja sudah mau menakut-nakutiku. Aku beritahu kalian, ini hanya puncak gunung es dari latar belakang keluargaku, Sao. Aku adalah gubernur seluruh Donglin County. Seluruh Donglin County berada di bawah kendalinya. Seorang gubernur saja sudah membuat kalian begitu lancang. Memang benar, orang tua yang tidak tahu apa-apa. Kamu tahu apa jabatan Taisho dan seberapa besar kekuasaannya? Aku beritahu kamu, Dakian punya 13 provinsi, satu provinsi berisi 10 juta orang. Hanya ada satu Taisho, kekuasaan Taisho sangat besar, kekuatannya sangat kuat. Seluruh Dakian tidak bisa menemukan 20 orang. Oh, sehebat itu? Wah, betapa besar kekuasaannya. Ini sudah besar? Ternyata orang tua yang tidak tahu apa-apa. Aku juga beritahu kamu. Ayahku adalah sahabat karib Perdana Menteri saat ini. Hari ini Kaisar baru naik tahta, Perdana Menteri beruntung bisa hadir, berdiri di barisan pertama. Oh, ternyata ada ikan besar. Ikan besar, hahaha. Benar, itu ikan besar. Lagi pula Perdana Menteri adalah orang dekat Kaisar. Bisa bertemu Kaisar kapan saja, bahkan membantu Kaisar membuat kebijakan negara. Mengatur negara, hanya satu orang di bawahnya. Ribuan orang di atasnya. Jadi dengan ayahku di sini, dengan teman ayahku di sini, maka di seluruh dunia ini, yang bisa menggerakkan keluarga Sao hanyalah Kaisar. Dan kalian semua sampah, sudah mengerti kan? Di dunia ini, hanya aku yang bisa menggerakkannya. Apa yang kamu katakan? Apa maksudnya? Akila Kaisar Dakian. Apa? Kamu bilang kamu Kaisar? Ah? Kamu tahu tidak? Ah? Lapor Tuan, keluarga Sao sudah tidak bisa. Ayo, panggil tabib istana terbaik. Dia tidak boleh mati. Aku ingin dia tahu apa itu, tidak ada jalan untuk hidup. Tidak ada pintu untuk mati. Hei! Petak-petak. Hahaha, jangan berhenti, jangan sampai berhenti. Kalau berani, teruslah menyiksaku. Aku ingin melihat seberapa besar kemampuan kalian, sampai sejauh mana kalian bisa. Hahaha, apparently. Takut? Sudah takut? Aku kira kamu tulang yang keras, ternyata kamu hanya segitu kemampuannya. Persiapan berikutnya belum siap? Berikutnya. Lapor Tuan, ramuan baru saja selesai direbus. Petak-petak. Apa ini? Kenapa baunya sangat tidak enak? Lapor Tuan Muda, ini dibuat dari kalajengking, siput, kata, ular, tokek. 5 racun ini, ditambah dengan bunga trompet, rumput pemutus usus. 3 kian 3 tingkat, 10 jenis racun herbal. Direbus menjadi ramuan penghancur tulang dan jiwa. Begitu seseorang meminumnya, akan merasa seperti ribuan cacing menggerogoti tulang, tusukan menusuk jantung, rasa sakit yang tak tertahankan. Semakin banyak yang diminum, semakin kuat rasa sakitnya, semakin lama bertahan. Baru saja keluarga Sao memberikan ramuan aborsi pada Nyonya Muda. Sekarang berikan keluarga Sao ramuan penghancur tulang dan jiwa. Sangat tepat. Bagus, berapa banyak yang direbus? Sesuai perintah Tuan. 100 kali lipat, kami sudah merebus 10 panci besar. Bawa pergi, bawa pergi. Kakakku adalah bupati, ayahku adalah Taisho. Aku, Perdana Menteri adalah teman ayahku. Aku tidak akan membiarkan kalian. Sakit sekali, gatal sekali, apa yang kalian berikan padaku? Sakit sekali, gatal sekali,
Beri saya penawarnya. Kalau kamu tidak memberi saya penawarnya, saya pasti akan membunuhmu. Sakit? Ini saja sudah tidak tahan? Obatmu baru diminum 1%. Rasa sakit selanjutnya akan 100 kali lebih parah dari sekarang. Minum. Ingat, wajah setiap orang di sini, saya ingat semuanya. Kalian semua jangan harap bisa melarikan diri. Hahaha. Tidak baik, Surat Merpati. Dia pasti memberi sinyal kakaknya. Kantor kabupaten tidak jauh dari sini. Kalau tidak segera pergi, kita akan terlambat. Kita harus cepat lari. Lori, bisakah kamu lari? Keluarga Sao saya tidak hanya menguasai kota ini, tapi juga seluruh wilayah Donglin. Seberapa jauh kalian bisa lari? Mungkin kalian belum keluar dari kota ini. Sudah ditangkap oleh kakak saya. Kalian tunggu saja. Disiksa sampai mati oleh kakak saya. Selain itu, saya bisa memberi kalian kesempatan hidup. Saya ingin kamu sendiri mencopot pakaian istri dan menantumu, lalu berkeliling seluruh wilayah Donglin 100 putaran. Cepat bawa ibu dan istri pergi dulu, saya yang menahan. Lori, nak, ayah ingin memberitahumu, keluarga Lin kami tidak pernah takut apapun. Meskipun ada 100.000 tentara di depan, kami akan berjuang mati-matian, tak terkalahkan. Tiada bandingnya. Tapi kalau tidak segera lari, kita akan terlambat. Kamu tidak mungkin berani melawan kakaknya juga, kan? Kakaknya adalah pejabat kerajaan. Orang tua, apakah kamu tidak tahu apa artinya? Pejabat kerajaan? Baik, sekarang saya akan memberitahumu. Pejabat kerajaan adalah mewakili kerajaan, mewakili kekuasaan tertinggi kaisar. Kalau kamu melawan pejabat kerajaan, berarti kamu melawan kerajaan saat ini dan kaisar. Kamu tahu apa akibatnya di Dakian melawan kaisar dan kerajaan? Melawan kaisar. Tentu saja akan dihukum mati seluruh keluarga, dibasmi sampai 9 generasi. Hei orang tua, kali ini kamu baru pintar. Pilih sendiri. Mau pilih mereka berkeliling, atau kalian mati? Saya tentu memilih untuk melanjutkan. Lanjut apa? Tentu saja membalas dendam untuk anak saya. Nak, masih sakit? Ayah, saya tidak apa-apa. Kamu baru saja memotong 1 jari anak saya, tapi kamu tidak punya 100 jari untuk membayarnya. Karena tidak punya, maka saya akan menggunakan cara lain untuk membayarnya. Asuh, kalian hila? Kakak saya akan segera sampai. Kakak saya akan membunuh kalian. Banyak bicara. Tunggu sampai kakak saya datang. Saya pasti akan membuatmu tahu. Apa-itu kejam. Kamu sangat percaya pada kakakmu yang jadi bupati itu. Sekarang, saya memberi kamu kesempatan terakhir. Segera berlutut dan memohon ampun pada saya. Kalau tidak, akan kubuat kau menyesal sudah lahir ke dunia ini. Laporan, Tuan. Merpati pos yang baru dilepas Sao sudah berhasil kutangkap. Silakan Tuan putuskan. Kau tidak jujur. Lawan brengsek sepertimu perlu jujur? Jangan banyak bicara. Kalau jagoan, coba kirim merpati pos untuk beritahu kakakku. Boleh, kirim pesan ke kakakmu? Gampang. Tapi kalau aku membantumu, kau harus bayar harganya, dong? Harga apa? Uang? Kau mau uang? 100.000 tahil cukup? Tidak cukup? Ku beri 1 juta tahil. Masih kurang? Harga pas, 5 juta tahil. Harta benda hanya hal duniawi. Yang kuinginkan hanyalah Sesuatu kecil dari tubuhmu, Zhao Kuan. apa maksudmu? Maksudku, kau sudah tahu. Kau mau aku mengebiri diri? Tidak mungkin. Denggarja. Kalau jagoan, bunuh saja aku. Kalau tidak bisa bunuh aku tidak mungkin. Kalau begitu, matilah kau. Siap? Jangan mendekat. Jangan mendekat. Jangan mendekat. Jangan mendekat. Sadis sekali. Sekarang, bisa kirim merpati pos? Sudah dikirim? Kurasa belum cukup. Kau mau apa lagi? Untuk orang sepertimu, hanya dengan dipermainkan baru lebih seru. Aku lawan kau. Diam kau. Aku lawan kau. Keluargaku Zhao pasti tidak akan membiarkanmu. Bahkan kalau kau lari ke ujung dunia, tidak bisa hindari pengejaran keluarga Zhao. Kau terhadap kakakmu. Sungguh sangat percaya ya? Dia memang sehebat itu? Keluarga Zhao adalah penguasa Donglin County. Sekarang kau sudah melanggar langit. Di bawah langit ini, selain kaisar, tidak ada yang bisa lolos dari pengejaran keluarga Zhao. Haha. Baik, kalau begitu hari ini akan kubuat kau lihat sendiri. Bagaimana keluarga Zhao kalian hancur berantakan.
Akan kubuat kau lihat juga, siapa pemilik dunia ini. Siapa? Pangewol. Lepas merpati pos. Kirim pesan ke kakaknya. Hahaha. Kau berani benar lepas merpati pos. Kurasa kau memang babi tolol terbesar di dunia ini. Apa kau terlalu percaya diri? Bocah, ini bukan percaya diri, ini ikuti alur untuk cari akar. Hanya tunggu kakaknya datang, baru bisa mencabut keluarga Sao. Sampai ke akar-akarnya. Cabut keluarga Sao, sampai ke akar-akarnya? Hahaha. Kalian ngomong apa sih? Apa aku tidak bilang? Hubungan keluarga Sao sudah sampai ke atas. Bahkan dekat dengan sisi kaisar sekarang. Semua ada orang penting keluarga Sao saya. Saya pikir kamu sudah hidup terlalu lama dan sudah pikun. Tapi tidak masalah, tunggu kakak saya datang, pasti akan membuat otakmu sadar kembali. Saat kakakmu datang, mungkin yang harus sadar adalah dirimu sendiri. Kita hanya menunggu seperti ini, tidak ada artinya. Lebih baik kita bermain sambil menunggu. Kamu Hila, jangan panik, saya ahli memanah, selama kamu tidak bergerak. Saya tidak akan meleset. Saya beritahu kamu. Kakak saya akan segera datang. Kamu masih berani bergerak? Orang tua, kamu meleset. Saya sengaja, tapi lain kali. Saya akan lebih tepat sasaran. Orang tua, kamu meleset lagi. Saya masih sengaja. Orang tua, saya pasti akan. Bupati datang, warga kabupaten minggir. Hahaha, orang tua, kakak saya datang. Siapa yang berani menyentuh adik saya? Lepaskan saya. Tidak lihat kakak saya datang? Siapa? Berani menyentuh adik bupati? Kakak, mereka ini. Cepat tangkap mereka. Orang tua, kakak saya datang. Sekarang kamu masih berani menyentuh saya? Saya akan segera tunjukkan kehebatan keluarga Sao saya. Saya sentuh, ada masalah? Kenapa kamu masih berani? Di depan bupati, masih berani menyentuh adik saya. Kamu pikir bupati ini terbuat dari tanah? Dengar tidak? Maksud bupati adalah panah saya meleset. Lapor tuan, sekarang Anda tidak meleset. Berani sekali. Saya pikir kamu benar-benar tidak menghargai bupati. Maksudmu panah tidak bisa dicabut? Tentu saja. Dengar tidak? Patio. Sakit sekali. Kakak, mereka sengaja. Mereka tidak menghargaimu, kakak. Cepat tangkap mereka, beri mereka pelajaran, kakak. Berani sekali. Ayo, tangkap mereka semua. Masukkan ke penjara, beri hukuman berat. Masih bisa sombong? Saat kamu masuk penjara, saya pasti akan membuatmu merasakan tempat di dunia ini yang lebih menyedihkan dari neraka lapis 18. Adik, tenang. Saya akan membuat orang-orang ini tahu akibatnya. Mengganggu kamu, mengganggu keluarga Sao kami. Hanya seorang bupati dengan beberapa petugas. Mau memasukkanku ke penjara? Harus bilang kamu naif atau bodoh. Banyak anak buah, tidak heran kamu begitu percaya diri. Tapi saya sarankan kamu menyerah saja, saya ini bupati. Pejabat kerajaan, bukan anak buah kecil seperti kalian. Bisa sembarangan disentuh, tapi jika kamu sentuh, itu berarti berniat memberontak, menurut aturan kerajaan. Itu dosa besar yang bisa menghukum 9 marga, hukuman mati yang kejam. Lebih baik kamu bawa orang mundur, jangan karena saya melanggar aturan. Melakukan dosa besar ini. Anak, hari ini ayah akan beritahu kamu satu hal, di dunia ini. Tidak ada seorang pun yang bisa menghukum kita berdua di dakian. Apa yang kita katakan sebagai ayah dan anak adalah aturan. Sekarat, kamu masih berani bicara besar, Kak. Sekarang aku berdiri di sini, para petugas juga berdiri di sini. Bisakah kamu menyentuh mereka? Aku pikir, kamu tidak berani. Surat pengangkatan saya, sebagai bupati ditandatangani oleh kaisar sendiri. Mereka yang bodoh dan tidak tahu apa-apa ini. Mungkin sudah gemetar mendengar suara saya. Mana mungkin mereka lari? Kak, cepat tangkap mereka. Aku sudah tidak tahan, ingin menyiksa mereka berdua. Dan istri mereka, karena kalian sangat bersemangat meminta, maka saya hanya bisa menuruti permintaan kalian. Siapa yang bilang aku tidak berani menyentuh siapa? Aku tidak dengar jelas. Berani bilang lagi?
Aku bilang, kamu tidak berani menyentuh petugas. Dan tidak berani menyentuh kakakku. Jangan pikir membunuh beberapa petugas bisa membuatku takut. Petugas tidak punya status sebagai pejabat resmi, bahkan keluarga Sao kami sudah membunuh petugas, tidak 10 juga 8. Benar. Hanya dengan sedikit mal ini, kamu pikir bisa membuatku takut? Kamu terlalu meremehkanku, Zhao Potian. Siapa yang mengizinkanmu berdiri dan berbicara denganku? Kamu berani? Nah, itu benar. Berbicara denganku harus berlutut. Kamu berani menyakiti pejabat resmi? Kalian ini memberontak. Aku menyarankanmu, cepat berlutut dan meminta maaf padaku. Sampai aku memaafkanmu. Jika tidak, begitu kejahatan pemberontakan terbukti, kamu dan anakmu, istrimu, menantumu, akan dihukum dengan kejam. Benar, pemberontakan adalah kejahatan besar, tapi aku punya satu trik. Agar aku tidak dianggap memberontak. Bagaimana? Lewati dari bawahku. Dan minta maaf pada kami berdua. Tua bangka. Apakah sudah terlambat? Selama kamu bukan pejabat resmi, semuanya akan selesai. Kak, dia ingin mencopotmu. Kamu tahu siapa yang mengangkat kakakku? IMO? Bukan. Gubernur 8 provinsi? Bukan. Perdana Menteri. Takut kan? Kalau ini pejabat kecil daerah, aku mungkin tidak bisa mengatasinya. Tapi kalau bicara Perdana Menteri, semuanya jadi lebih mudah diselesaikan. Kak, dia ingin mencopotmu. Berkelakuan seperti manusia, anak 3 tahun lebih baik darimu. Yang bisa mencopotku hanya langit. Aku akan membuatmu tahu apa itu langit. Di Dakian, semua bupati ditunjuk langsung oleh kaisar. Dan jabatan kakakku juga ditunjuk langsung oleh kaisar. Kamu pikir dengan menulis sesuatu sembarangan bisa mengelabui? Benarkah? Dengan mandat langit, dekret kaisar, Zhao Potian, Bupati Donglinceng. Tidak adil, menindas rakyat, merusak desa, mulai hari ini. Mencopot topi pejabat, diturunkan menjadi rakyat biasa, demikianlah keputusan. Hanya dengan sebuah pos resmi, kau ingin mencopot jabatanku? Apakah kau menganggapku anak kecil? Sekarang, kau punya satu tuduhan lagi. Memasukkan dokumen resmi pemerintah, ambil itu. Buka matamu dan lihat baik-baik. Kakak, bunuh dia. Kakak, kenapa kau masih diam? Bunuh dia kakak. Aku tahu sebagai pejabat, haruslah jujur, tapi dia terus menyiksamu, terutama keluarganya, benar-benar. Contoh klasik dari orang yang berbuat semaunya, kita tidak bisa membiarkan mereka begitu saja, melepaskan mereka. Kakak, mungkin mereka akan membuat keributan di ibu kota, meskipun kita memiliki bisnis besar, kekuatan besar, tapi kita juga takut dengan keributan. Kakak, bunuh dia. Dokumen resmi ini asli, apa? Menjadi pejabat seumur hidup, untungnya. Tidak lupa seperti apa dokumen resmi itu. Ini benar-benar dokumen resmi. Bagaimana kalian bisa memiliki dokumen pencopotan jabatanku? Selesai, sekarang aku hanya rakyat biasa. Tidak memiliki hak apapun lagi. Kakak, ini hanya dokumen resmi yang tidak berguna. Selama kekuatan keluarga Zhao tidak runtuh, berapapun dokumen resmi yang kita butuhkan, akan ada, benar. Kau benar, kehilangan posisi sebagai bupati. Hanya melukai keluarga Zhao sedikit saja. Keluarga Zhao masih memiliki kekuatan yang menakutkan. Bukan seperti rakyat biasa sepertimu, benar. Ayahku adalah gubernur Donglin. Dia adalah pilar keluarga Zhao. Aku tidak akan menyembunyikan ini, ayahku sedang pulang kampung hari ini. Coba tebak, bagaimana kemarahannya jika dia kembali dan melihat ini? Akan sangat marah. Hanya dengan kejadian kecil ini, dia akan marah, ya, marah. Marah besar, takut? Jika takut, cepatlah datang ke sini. Obati lukaku, cepat. Tidak takut, hanya penasaran. Hanya dengan kejadian kecil ini, dia sudah marah. Bagaimana dengan kejadian selanjutnya, jika dia melihatnya? Tidak tahu akan seperti apa, kejadian selanjutnya. Kejadian apa itu? Apa maksudmu? Kejadian selanjutnya aku akan terus membalas dendam untuk anakku, tadi adikmu. Bukan ingin menggunakan pisau pemotong untuk memotong istri dan menantuku? Sekarang giliranmu.
Pergi. Perlutat. Lin Dongxiang, saat aku menjadi bupati, saya tahu berapa orang yang telah kita hanggang Pesawani. Sekarang kau ingin menggunakan cara ini untuk menakutiku? Bukankah itu seperti mengajari nenek menyusui, hanya menambah tawa? Kamu pikir aku hanya menakut-nakuti kamu, tidak berani benar-benar memenggalmu? Memangnya kenapa? Kakakku meskipun bukan bupati lagi, tapi tetap keluarga Shao. Keluarga Shao. Bahkan seekor anjing pun, statusnya lebih mulia. 1000 kali lipat daripada rakyat jelata seperti kamu. Keluarga Shao, kalian benar-benar sombong sekali. Hari ini aku akan menghancurkan kesombongan keluarga Shao kalian. Menghancurkan kesombongan keluarga Shao. Lin Dongxiang, dengan rakyat jelata sepertimu, biasanya, keluarga Shao bisa memukul atau membunuh sesuka hati. Apa hakmu mengatakan hal seperti itu, Kak? Lin Dongxiang ini hanya ingin menakut-nakuti kita tidak boleh takut padanya. Baiklah, kamu bilang aku tidak berani melukai nyawa keluarga Shao. Mari, tangkap semua anggota keluarga Shao. Siap. Kamu bilang aku tidak berani melukai nyawa keluarga Shao. Hari ini aku justru akan melukai mereka, dan satu tidak cukup. Aku akan melukai seluruh keluarga Shao, ratusan orang. Tepat untuk membalas hukuman yang kalian berikan pada anakku. 100 kali lipat. Ayah, para wanita dan anak-anak keluarga Zhao ini, apakah terlalu tidak bersalah? Kamu bilang orang-orang ini tidak bersalah. Nah, para wanita dan anak-anak ini adalah anggota keluarga inti Shao. Sehari-hari, suami mereka di luar berbuat kejahatan, korupsi, dan melanggar hukum. Apakah mereka tidak mendapat keuntungan? Karena mereka mendapat keuntungan, maka mereka harus menerima konsekuensinya. Dan mereka juga tidak sebersih yang terlihat. Lihatlah baik-baik, para wanita dan anak-anak ini, semuanya sangat sombong. Menganggap nyawa manusia seperti rumput, setiap orang telah melakukan kejahatan besar. Baru saja, di dalam taman keluarga Shao, ditemukan lebih dari 300 kerangka, arwah-arwah yang mati sia-sia ini. Ternyata dibunuh oleh para wanita dan anak-anak ini. Sekarang, masihkah kamu merasa mereka tidak bersalah? Apa? Mereka bisa kejam sampai seperti itu. Nah, melihat orang tidak bisa hanya dari permukaan. Dan ayah juga akan memberitahumu, ke depannya siapapun. Asal dia berani mengganggumu, aku tidak peduli dia bersalah atau tidak. Aku pasti tidak akan melepaskannya. Gila, benar-benar gila. Keluarga Shao kami turun-temurun kaya, ada dukungan di istana. Ada hubungan di daerah, kamu berani membantai seluruh keluargaku. Kak, kenapa kamu gugup? Dia hanya bicara keras. Aku tidak percaya, dia akan benar-benar memenggal. Pengaruh keluarga Shao, bukan sekadar omong kosong. Kuan Er berkata benar, keluarga Shao kami turun-temurun kaya. 100 tahun terhormat, tidak bisa ditakut-takuti oleh seorang rakyat jelata. Kita sudah kehilangan muka, membuat para bangsawan lain menertawakan kita. Keluarga yang kaya raya dan terhormat selama berabad-abad, sekarang terlihat. Dosa keluarga Shao, jauh lebih dalam dari yang aku bayangkan. Jiwa-jiwa yang mati di tangan keluarga Shao, jauh lebih banyak dari yang aku kira. Hanya rakyat biasa, di mata keluarga Shao. Bahkan tidak dianggap manusia, membunuh ratusan, ribuan. Apa artinya? Rumah besar keluarga Shao memiliki feng shui yang sangat baik, membuat tulang-tulang mereka terkubur di bawah rumah besar keluarga Shao. Mereka seharusnya berterima kasih pada keluarga Shao. Keluarga Shao, benar-benar keluarga yang baik hati. Keluarga yang baik hati? Hari ini, aku akan menghancurkan keluarga Shao. Membantai seluruh keluarga kalian, demi menegakkan keadilan. Keadilan akan terungkap. Anak muda, nenek ini lebih tua puluhan tahun darimu. Garam yang aku makan lebih banyak dari nasi yang kamu makan. Nenek menasihatimu, jangan mudah mengatakan hal yang tidak bisa. Dan tidak berani kamu lakukan, jika tidak, kamu pasti akan menjadi bahan tertawaan. Siapa itu? Kalau kamu masih tidak berani bertindak, aku akan pulang. Aku masih harus menghukum pelayan yang mencuri makanan itu. Dia berani bertindak? Pergi saja. Aku baru saja membeli 10 pelayan, buru-buru pulang untuk bermain. Sudah, jangan buang waktu semua orang. Kalau kamu berani, mulailah dari nenek ini, bunuh keluarga Shao. Aduh, nenek moyangku, apa yang kamu lakukan? Dia mana berani membunuhmu? Cepat bangun dan pulang. Kalau benar-benar terjadi sesuatu, ini pasti akan membuat Lin Dongxiang ketakutan. Kamu sebaiknya jangan membuatnya ketakutan dulu. Dia baru saja menyiksaku dan adikku. Aku masih ingin menyimpan nyawanya untuk menyiksa balik. Sudahlah. Lin Dongxiang ini, dia tidak akan berani. Kalian lebih baik pulang saja. Hehe, sudah, tidak perlu banyak bicara. Eyo. Bermain sandiwara, ayo bunuh, kalau tidak berani. Aku akan menertawakanmu, seorang pria. Tidak punya keberanian sama sekali, benar-benar memalukan. Kamu bunuh atau tidak? Aku sudah tidak sabar menunggu. Lin Dongxiang, sekarang kamu tahu. Apa artinya terjebak? Terjebak. Bukan hanya harimau biasa, bahkan naga pun di hadapanku. Harus tunduk, masih berani keras kepala? Kalau begitu, berikan padaku. Cepat. Tidak bunuh? Kalau begitu, kamu dengar tidak? Bertindak. Patuh.
Kamu. Kamu benar-benar berani membunuh nenek moyangku? Kamu benar-benar membunuh nenek moyangku? Bukannya ini semua yang kalian minta keras-keras? Now Pain berteriak-teriak. Lagi pula gue kasih tahu ya. Yang gue mau bukan cuma nenek moyang lo. Tapi seluruh keluarga Sao bakal gue habisin satu-satu. Tolong aku, Tuan Muda. Tuan muda kedua. Aku nggak mau mati. Selamatin aku, Tuan muda kedua. Lin Dongxiang. Gue nggak percaya lo berani bunuh seluruh keluarga Sao. Ini kejahatan tingkat tinggi. Sejak berdirinya kerajaan Dakian 300 tahun lalu, belum pernah ada kasus sebesar ini. Pejinggen. Gue bakal kubur kalian berdua bapak anak di bawah taman. Buat pupuk bunga bareng Buddha-Buddha. Udah mau mati. Masih nggak kapok? Santai, sebentar lagi giliran kalian. Lin Dongxiang. Lo berani banget ya. Berani-beraninya bunuh begitu banyak orang keluarga Sao. Darah keluarga Sao nggak bakal sia-sia. Gue Sao Potian bersumpah kepada langit. Bakal pakai kepala kalian berdua bapak anak. Buat sembahyangkan arwah keluarga Sao yang mati sia-sia. Ngomong-ngomong. Sebentar lagi bapak gue pulang kampung. Dia gubernur Donglin. Sekuat apapun kalian, nggak bakal lolos dari tangannya. Memang puas bunuh keluarga Sao yang jahat ini. Tapi background keluarga Sao memang kuat banget. Kali ini beneran bahaya besar. Apalagi gubernurnya udah mau dateng. Ini repot. Nok, luka yang Sao Kuan berikan ke lo dan keluarga belum sepenuhnya terbalaskan. Yakin mau gue berhenti? Orang bijak balas dendam, 10 tahun belum terlambat. Sekarang ini, sebaiknya jangan konflik langsung dengan gubernur. Lebih baik mundur dulu. Mander, keluarga Sao lebih dari 100 orang. Mati semua di tangan kalian. Sekarang mau mundur? Nanya izin gue belum? Nanya nenek moyang gue belum? Nanya arwah keluarga Sao di surga belum? Dapat untung mau mundur? Nggak semudah itu, bro. Sebenarnya, kita bisa kasih mereka kesempatan. Wah, Lin Dongxiang. Sekarang, gue kasih lo jalan hidup. Suruh seguk-seguk lo berlutut. Jadi budak gue, buat gue perintah dan mainin. Berani. Lo diem. Ini gue kasih jalan hidup buat majikan lo. Jangan nggak tahu diri. Kalian berdua. Mau lihat suami kalian kepalanya jatuh, tubuh hancur? Atau mau lihat laki-laki kalian hidup seperti anjing? Pilih yang benar ya. Kalau nggak, laki-laki kalian kemungkinan besar nggak bisa selamat. Zhao Kuan, aku mohon, jangan bunuh mereka. Kamu mau aku ngapain aja? Hahaha, ngapain aja? Aku mau kamu di depan suamimu, biar aku bisa nikmatin. Nikmatin. Sao Kuan, kamu masih berani mengincar istriku? Kenapa, kamu nggak terima? Wanita kayak kamu. Mau aku mainin ya mainin, mau aku hancurin ya hancurin, semau aku. Kenapa, kamu masih mau melawan? Apa kamu lupa? Bapakku itu kepala daerah. Kamu. Xiao Quan, kamu memang pinter. Lagi pula, keluarga Sao kita udah nggak bisa hidup lagi. Mending kita manfaatin kesempatan ini, buat menghina keluarga Lin. Roh keluarga Sao di surga. Pasti seneng lihat ini. Kamu, sini, jongkok. Aku lagi emosi banget. Nah, lihat nggak? Buat ngelawan orang jahat kayak gini, kamu harus lebih jahat dari mereka. Kalau mau pukul, pukul sampai mereka takut. Kalau mau bunuh, bunuh sampai habis, biar mereka nggak berani lagi. Kalau nggak, yang jadi korban akhirnya ya diri sendiri sama keluarga. Bapak benar, aku terlalu ragu-ragu. Bisa sadar salah dan berubah, itu bagus banget. Pergi hibur istrimu sama ibumu, si tua bangka. Kamu kok bisa-bisanya pura-pura gitu sih? Padahal jelas-jelas dengar bapakku dateng, kamu langsung takut. Tapi masih pura-pura ngajarin anak. Saran aku sih, cepetan bawa menantumu sama istrimu ke pelukanku, biar aku nikmatin. Kalau enggak, aku Sao Kuan bersumpah, bakal bikin kalian berdua menderita lebih dari mati. Kamu nggak ada kesempatan lagi. Ayo, bawa mereka pergi. Siap. Siapa yang berani sakiti anakku? Akhirnya kamu datang. Orang-orang ini udah bunuh seluruh keluargaku. Kamu harus balas dendam buat kami. Jangan lupa biarin dua wanita itu hidup. Aku mau mereka rasain kekuatanku. Tenang aja. Keluarga Sao, kita nggak akan mati sia-sia. Kamu lihat baik-baik, keluarga Sao kamu seharusnya mati sia-sia, pantas dapat hukuman. Lucu banget. Orang-orang kayak kamu, bunuh aja. Kayak bunuh anjing liar di jalan, nggak ada dosanya. Buka mulut rakyat, tutup mulut rakyat. Kamu tahu nggak, semua kemewahanmu ini, itu hasil kerja keras kami rakyat biasa. Rumah-rumah megahmu ini juga dibangun sama rakyat biasa yang jaga samam. Kamu nikmatin hasil kerja kami, tanpa kami. Kamu nggak bisa jalan. Tapi akhirnya, kamu bahkan gak mau kasih kami rasa hormat yang paling dasar. Hormat? Kamu pantas ngomong soal hormat sama aku? Kau ini rakyat jelata rendah, tak punya kesadaran diri sama sekali? Kalian. Awalnya kekira, kau sama sekali tak tahu urusan keluarga Sao. Masih berharap kau bisa berbuat adil dan mengorbankan keluarga sendiri. Kau masih pejabat baik dari Dakian. Sekarang kulihat aku salah. Benar-benar sesuai pepatah kuno, atap bengkok, tiang pun miring. Pengawal, bawa pergi orang yang disebut bupati ini. Biar berkumpul dengan keluarga Sao. Jika aku tak salah paham, kau ingin memenggal kepalaku? Lin Dongxiang, apakah kau sudah terlalu lama hidup miskin, sampai mentalmu terganggu? Aku ini bupati satu kabupaten, pejabat tinggi. Rakyat jelata sepertimu, sudah ratusan kali kuredam. Sudah membunuh tak kurang dari 10.000 orang, sekarang aku belum melunak.
Kau malah ingin aku? Kau ini sombong sekali, apa? Hanya seorang bupati kecil, pejabat kelas 4. Di ibu kota, pejabat kecil sepertimu lebih banyak dari kura-kura di sungai. Tak kau sangka kau sudah membunuh rakyatku lebih dari 10.000. Benarkah? Lapor tuan, aku tak tahu hal ini. Aku akan segera mengirim orang untuk menyelidiki, patuh, selidiki. Selidikilah sepuasmu, ku beri kesempatan ini, kalau tidak. Sampai mati kau tak akan tahu siapa yang kau sakiti. Anda masih baik hati, kalau aku. Sudah kubunuh mereka semua, apa kau tahu, membunuh itu penting. Tetapi menghancurkan hati lebih penting. Aku ingin melihat mereka bergelut dalam keputusasaan. Membuat mereka menyesal, sebagai contoh bagi yang lain. Biar semua orang tahu. Akibat melawan keluarga Shao. Yang mulia, itu benar, beberapa tahun terakhir. Lebih dari 13.000 rakyat telah diredam dan dibantai oleh Shao Shanhe. Dan Getak, kau pikir untuk orang sepertimu, ayahku perlu berlaga? Kau meremehkan ayahku. Ayah terlalu menganggap dirinya tinggi. Kenapa? Takut? Sekarang takut? Sudah terlambat, sudah sebulan aku tak meredam pemberontak. Kebetulan, tanganku agak gatal, hari ini, ku jadikan kalian sebagai sasaran. Yang seharusnya menjadi sasaran adalah aku. Peng Gao Jia. Kalian ini ikan kecil, mau melukaiku? Benar-benar tak tahu tinggi rendahnya langit. Ini adalah 30.000 pasukan yang ditempatkan di Kabupaten Donglin. Semua telah dipanggil oleh Shao Shanhe. Benar, itulah 30.000 pasukan, pelopor mereka ada di sini. Seluruh pasukan ada di luar kota, menunggu perintah serangan totalku, sekarang. Masih berani bilang mau memenggalku? Ling Gongxiong. Sekarang kau tahu seberapa tinggi langit dan dalamnya air di Donglin? Kamu sudah berusaha sekuat tenaga, tapi hanya bisa menang sementara. Begitu ayahku sedikit serius, kamu pasti akan berlutut. Tidak heran kamu begitu sombong, ternyata punya 30.000 pasukan elit. Tapi kamu pikir, dengan 30.000 pasukan ini, kamu bisa tidak terkalahkan? Dari perkataanmu. Kamu masih meremehkan 30.000 pasukan ini. 30.000 pasukan, tahukah kamu? Satu orang meludah saja bisa menenggelamkanmu. Ayah, jangan buang waktu dengan mereka, hancurkan mereka. Tunggu. Ayah tadi bilang, orang ini harus dibunuh, hatinya juga harus dihancurkan. Linyang, aku kasih kamu kesempatan untuk membuat kesepakatan denganku. Asal kamu bunuh diri sekarang, aku akan menyelamatkan nyawa ayahmu. Orang tua mengantar anaknya. Memang anakku, benar-benar ahli dalam menghancurkan hati. Aku sudah lelah sepanjang perjalanan, pas bisa nonton pertunjukan besar. Linyang, waktumu tidak banyak lagi. Anak tidak berbakti, duluan pergi. Berhenti. Ayah, kamu tidak perlu mengganggu. Aku hanya menyesal tidak bisa mengenalmu di awal. Sayangnya, kita tidak punya kesempatan lagi untuk berbincang. Jika ada kehidupan selanjutnya, aku masih ingin menjadi anakmu. Kenapa kamu buru-buru? Siapa bilang ayah takut pada mereka? Tapi mereka punya 30.000 pasukan. Sebanyak apa orangmu? Tidak akan bisa melawan 30.000 pasukan itu. Bukan keluarga Zhao. Bukan juga milik Shao Shanhe. Itu milik kerajaan. 30.000 pasukan, milik kerajaan. Bupati Shao, katakan, apakah ini benar? HMPH benar. Pasukan ini memang milik kerajaan, tapi aku adalah Bupati Donglin. Berhak menggerakkan pasukan ini. Pasukan ini secara alami juga milikku, Shao Shanhe. Aku suruh mereka ke timur, mereka tidak akan ke barat. Jika kamu tidak percaya, tanya saja mereka. Mengabdi pada Bupati Shao. Piu Pei Zhao. Pernah dengar tentang sesuatu yang disebut Hufu? Yang kamu maksud, Hufu yang bisa menggerakkan semua pasukan di dunia? Benar, orang tua tidak menyangka kamu tahu banyak. Tapi tahukah kamu, Hufu ini dikelola langsung oleh Kaisar? Karena takut ada yang sembarangan menggerakkan pasukan. Kamu mau pakai Hufu untuk menakut-nakuti kami? Menurutmu mungkin? Menekat negeri, kamu bilang aku menakut-nakuti? Buka matamu lebar-lebar. Lihat ini apa? Hufu. Sudah lihat jelas? Hufu ada di sini, semua pasukan di dunia. Bisa kugerakkan, 30.000 pasukan Donglin, dengarkan perintah. Segera kembali ke camp, tanpa perintahku. Jangan ikut campur urusan di sini. Siap. Hufu seharusnya dibawa langsung oleh Kaisar. Bagaimana bisa ada di tanganmu, rakyat biasa? Tidak mungkin, Hufu ini. Apakah palsu? Kalian berhenti. Tanda harimau ini palsu, kalian semua telah ditipu, orang tua ini. Kamu memang agak cerdik, hampir saja. Kamu berhasil mengelabui kami, palsu. Kenapa menurutku terlihat asli? Kalau mereka membuat palsu. Masa bisa kamu lihat kalau itu palsu? Benar. Tanda harimau ini pasti palsu, semua orang tahu. Tanda harimau ini ada di tubuh Kaisar, mana mungkin sembarangan. Diserahkan ke tanganmu yang hanya rakyat biasa. Semuanya dengarkan baik-baik. Lin Dongxiang ini berani memalsukan tanda harimau, dianggap memberontak, serang bersama. Siapa yang bisa memenggal kepalanya, aku beri hadiah 10.000 tael perak, 10.000 tael. Benar, Kaisar memang membawa tanda harimau ini di tubuhnya. Tujuannya untuk mencegah ada yang memberontak dengan pasukan. Apa aku tidak pernah bilang padamu? Aku adalah Kaisar. Kamu Kaisar? Hahaha. Kamu ingin membuktikan tanda harimau ini asli, malah bilang. Omong kosong seperti itu, Lin Dongxiang. Aku bisa kasih kamu petunjuk, tanda harimau Kaisar ini. Terbuat dari meteorit langit, tahan api, tahan pukulan berat. Bukan besi biasa yang bisa dibandingkan. Berani. Coba keluarkan barang palsumu, coba lihat. Bisa memenuhi dua syarat ini tidak? Kenapa tidak berani? Bawa tungku api ke sini.
Kenapa tidak ada perubahan? Apa terbuat dari emas? Seperti kata pepatah, emas asli tidak takut api, tanda harimau dari emas. Memang tidak takut api, tapi kalau terbuat dari emas, seharusnya sangat lunak. Kalau dipukul berat, pasti akan berubah bentuk, benar. Ling Dongxiang, berani tidak? Keluarkan tanda harimau palsumu. Pukul sekali? Boleh. Siapa lagi yang merasa itu palsu? Boleh coba, aku yang akan coba. Tidak ada perubahan sama sekali, tidak ada kerusakan atau perubahan bentuk. Tidak meleleh oleh api, tidak rusak oleh pukulan berat, ini tanda harimau asli. Ini tanda harimau asli yang bisa memerintah dunia. Lalu apa lagi yang kita tunggu di sini? Lupa perintahku? Jah, kita pergi. Zhao Shanhe, sekarang 30.000 pasukan elit sudah pergi. Kenapa kamu tidak segera berlutut dan menerima hukuman mati? Padahal, sepanjang sejarah, Kaisar selalu membawa tanda harimau di tubuhnya. Sekarang, kenapa ada di tanganmu? Aku tidak terima. Kalau kepalamu dipenggal, pasti kamu akan terima. Tunggu. Maksud Tuan, membiarkannya mati seperti ini terlalu murah. Anaknya membuat anakku merangkak di atas bara api. Sekarang balas dendam, dia juga harus merangkak di atas bara api. Hamba patuh. Bara api ini sangat panas, bahkan besi dan emas bisa meleleh. Aku ini tubuh manusia biasa, harus merangkak di atas bara api ini. Bukan sekali, apa? Harus merangkak 100 kali. Kalau begitu, apakah aku masih bisa hidup? Kalau ada yang salah, salahkan anakmu. Semua ini adalah taktik yang dia gunakan pada anakku. Saat ini, aku adalah kepala daerah Donglin, pejabat tinggi yang bertanggung jawab atas wilayah ini. Kamu memperlakukanku seperti ini, pernahkah kamu memikirkan konsekuensinya? Untuk pejabat korup sepertimu, satu-satunya konsekuensi adalah membuat orang senang. Ayo, antarkan Bupati Zhao ke akhir hayatnya. Siap. Kamu jangan. Bupati Zhao, silakan. Tadi kamu tidak begitu pengecut. Ayo, pergi. Ayah, kamu baik-baik saja? Ling Dongxiang, kamu sedang mencari mati. Aku akan menghancurkanmu sampai ke tulang belulang. Zhao Shanhe, sudah sampai sejauh ini. Kamu masih berani begitu sombong, menunjukkan bahwa keluarga Zhao selama ini sudah terbiasa bertindak sewenang-wenang, sama sekali tidak tahu menahan diri. Sama sekali tidak tahu takut. Kamu ini orang kampung. Apa yang membuat keluarga Zhao takut? Apakah kamu tidak tahu? Kaisar sangat menghargai keluarga Zhao. Kaisar adalah penguasa tertinggi dari dinasti Daqian. Dia adalah langit bagi dinasti Daqian. Jika dia melihat kita, keluarga Zhao bisa naik ke langit. Warisan ribuan tahun, jika kita takut hanya karena hal kecil seperti ini. Bukankah itu akan mengecewakan kepercayaan Kaisar? Keluarga Zhao diperhatikan oleh Kaisar. Siapa yang memberitahumu? Apakah perlu diberitahu? Hari ini adalah hari penobatan Kaisar. Dia dengan tergesa-gesa memimpin pasukan besar dan para pejabat menuju ke Donglin. Setelah melihat-lihat, hanya keluarga Zhao yang layak diperhatikan oleh Kaisar. Bukankah itu berarti Kaisar memperhatikan keluarga Zhao? Apa? Kaisar benar-benar datang ke Donglin untuk keluarga Zhao? Benar, sebenarnya ini adalah rahasia besar. Aku berteman dengan Perdana Menteri, jadi aku baru tahu kabar mengejutkan ini. Hahaha. Aku bilang, hari ini saat berdoa, aku mendapatkan tanda keberuntungan. Ternyata karena hal ini. Ling Dongxiang, sekarang keluarga Zhao pilih Kaisar. Kali ini kamu selesai, kamu benar-benar selesai, terlalu banyak berpikir. Sudah kubilang, aku adalah Kaisar. Masih bicara omong kosong di sini, meskipun kamu memegang tanda kekuasaan. Dan namamu sama persis dengan Kaisar, tapi kamu pasti bukan Kaisar, seperti yang diketahui semua orang. Kaisar tidak memiliki keturunan. Sedangkan kamu punya anak bernama Lin Yang. Kamu bilang kamu Kaisar, kamu mau membuatku mati ketawa. Omong-omong, nama Kaisar. Kita orang biasa harus menghindari menyebutnya. Camel. Menurutku, jangan disebut Ling Dongxiang lagi. Kamu sebaiknya disebut Lin Laogou saja. Lin Laogou, hahaha. Lin Laogou, keluarga Zhao diperhatikan oleh Kaisar. Lin Laogou, keluarga Zhao diperhatikan oleh Kaisar. Kamu cepat-cepat berlutut dan memohon ampun. Kalau Kaisar melihat ini, dia pasti akan marah besar. Ini bukan sesuatu yang bisa kamu tanggung. Benar, kemarahan orang biasa paling banter hanya membuat darah berceceran sejauh 5 langkah. Tapi kemarahan seorang Kaisar bisa meluas hingga 50.000 li. Ling Dongxiang, perbuatanmu memalsukan Kaisar. Kalau sampai ke telinga Kaisar, tidak hanya 9 generasimu yang tidak aman, bahkan orang tua dan sanak saudaramu di kampung halaman akan dihabisi oleh Yang Mulia. Tidak ada yang tersisa. Kalau kamu berlutut dan memohon padaku, kalau aku merasa kasihan, aku mungkin akan mengampuni orang tua dan sanak saudaramu. HMPH, kami sangat takut. Takut, memang seharusnya kamu takut. Aku takut kamu tidak bisa melewati 100 kali bolak-balik ini. Ayo pergi.
Terus merangkak dengan kuat, aku akan menulis laporan. Mengungkapkan semua kejadian hari ini dengan jelas kepada Kaisar. Kalian tunggu saja, tunggu kemarahan besar Kaisar. Tidak perlu menunggu, sekarang juga tulis laporan. Kamu berani biarkan aku menulis laporan sekarang? Apa yang tidak berani? Seret dia keluar. Lin Dongxiang, jangan-jangan kamu pikir Kaisar juga tidak bisa berbuat apa-apa padamu, kamu ini rakyat biasa. Apakah kamu benar-benar tahu apa itu Kaisar? Apa itu kekuasaan Kaisar? Kenapa mengingatkannya? Cepat tulis laporan. Bawakan tinta, kuas, kertas, dan batu tinta. Tintanya mana? Tidak ada tinta, bagaimana aku bisa menulis laporan? Atau kamu takut? Takut aku melaporkanmu di hadapan yang mulia. Hahaha, dia takut, tanyakan pada dunia ini. Siapa yang tidak takut pada kekuasaan Kaisar? Siapa bilang tidak ada tinta? Tinta ada di tubuhmu sendiri. Di tubuhku. Barusan Zhao Guan menyuruh anakku menulis surat darah. Dengan darah sebagai tinta, memohon anugerah Kaisar untuk membiarkannya masuk ke ibu kota dan menjadi pejabat. Jadi, kamu juga bisa menggunakan darah sebagai tinta, tulis kejahatanmu sendiri. Kamu, suruh dia menulis, sekali tidak cukup, 10 kali. Bahkan sampai darah habis, kamu berani. Keluarga Zhao adalah keluarga yang dihormati oleh Yang Mulia. Aku adalah Gubernur Donglin. Kamu menghinaku seperti ini. Kamu tidak akan berakhir baik, ayah. Lin Dongxiang, kamu harus berpikir matang-matang, kalau Yang Mulia melihat surat dari bawahannya. Pasti tahu kamu menghina bawahannya, pasti akan marah besar. Kamu tidak bisa menanggungnya, siapa bilang aku akan marah? Aku hanya akan senang. Aku bahkan akan memberi hadiah, kamu masih bermimpi menjadi kaisar. Kamu hanya rakyat biasa, sehari sebagai rakyat biasa, selamanya rakyat biasa. Generasi demi generasi, tetap rakyat biasa, hari ini. Kamu menghina ayahku sedikit, suatu hari nanti, dia pasti akan mengambil 10 kali lipat darimu. Hari ini, kamu menyakitinya sedikit, suatu hari nanti, dia pasti akan membalasmu 100 kali lipat. Benar, Lin Dongxiang. Kalau kamu berani menyentuh ayahku, maka segala cara yang kamu gunakan untuk menghina ayahku hari ini, suatu hari nanti, akan jatuh ke tubuhmu sendiri. Sekarang kalian tahu apa itu kejam, tahu takut? Tadi kau suruh anakku nulis surat pengakuan. Ekspresimu sama sekali berbeda. Kalian rakyat jelata. Neavatak berharga. Tulis surat darah ya sudah. Bisa dibandingkan dengan keluarga Zhao? Berani bilang bisa dibandingkan? Anakku adalah yang paling mulia di dunia ini dibanding kalian. Setiap luka dan sakit yang kalian beri ke anakku, akan kubalas 100 kali lipat. Ao keluarkan darahnya. Tulis. Darahnya cuma segini? Tidak cukup untuk 100 halaman. Siapa yang suruh berhenti? Lanjutkan. Tuan, dia sudah menulis semua kejahatannya sejak usia 6 tahun ngompo. 7 tahun ganggu janda, 10 tahun main kepelaturan. Sepertinya sudah selesai. Sungguh kejahatan yang tak terhitung jumlahnya. Orang seperti ini pantas jadi bupati? Laksanakan. Selidiki siapa yang merekomendasikannya. Laporkan padaku. Perdana Menteri Duan Sheng. Duan Sheng ini. Serahkan pengakuan ini ke tangan Duan Sheng. Jika dia masih punya malu, letakkan jabatan dan mengaku salah. Jika tidak, maka jangan salahkan Anda karena tidak berbicara tentang para raja dan menteri. Bawa ini ke Duan Sheng. Si tua brengsek. Kau kirim pengakuan kemana? Kau takut? Aku takut? Ini semua pengakuan palsu lewat penyiksaan. Tak ada yang percaya. Buat apa aku takut? Keluarga Zhao takkan mudah dikalahkan. Tunggu saja, kau akan menyesali perbuatanmu hari ini. Pengakuan paksa? Siapa yang lihat? Aku tidak lihat. Karena kau bilang aku paksa. Tak mungkin kau fitnahku gratis. Laporan. Bupati Donglin mengirim surat ini. Segera kirim orang ke Donglin. Siap? Rakyat jelata. Semua rakyat jelata. Lin Dongxiang. Selama kau belum membunuhku, aku takkan tunduk pada jelata sepertimu. Masih berani keras kepala? Berhenti. Berhenti. Lin Dongxiang. Keluarga Zhao tak boleh kau hina seperti ini. Aku sudah tua, tak tahan diperlakukan begini. Justru keluarga Zhao lah yang kuhina.
Kalau tak tahan, matilah. Tunggu. Aku bayar untuk dapatkan kehormatan. Bagaimana? Cukup? Berapa mau bayar? 1 juta tael. Di Taman Batu Keluarga Zhao. Bawa orang. Yuangnya hanya ingin membeli kehormatanku. Tidak ingin dihina lagi, kamu bisa ambil 1 juta tael perak ini. Bisa menikmati kemewahan, sekarang, tidak ada masalah kan? Seperti kata pepatah, 3 tahun sebagai pejabat bersih, 10.000 tael perak. Bahkan pejabat besar seperti gubernur, butuh 30 tahun. Untuk bisa menghasilkan 1 juta tael perak. Sekarang, bencana alam terus melanda Donglin, rakyat bahkan tidak bisa makan. Tapi kalian bahkan tidak berkedip. Bisa langsung mengeluarkan 1 juta tael perak ini. Keluarga Zhao, benar-benar mengejutkan. Rakyat biasa tetap rakyat biasa. Hanya 1 juta tael perak, dibayarkan padamu yang hanya rakyat biasa. Terkejut sampai seperti ini, bagi rakyat biasa seperti mereka. 1 juta tael adalah angka yang tidak pernah mereka impikan. Cukup untuk mereka hidup nyaman selama setahun. Tapi bagi keluarga Zhao kami, ini hanya uang saku 1 bulan. Benar, inilah perbedaan antara keluarga besar kami dan rakyat kecil seperti kamu. Masih berani tertawa. Parenti, Lin Dongxiang. Kamu sudah mengambil uangnya, kenapa masih menghina keluarga Zhao? Siapa bilang setelah mengambil uang, aku akan membiarkanmu pergi? Apa maksudmu? Kurang? Tidak masalah. Aku akan keluarkan 1 juta lagi, jangan bilang 1 juta lagi. Bahkan jika kamu keluarkan 10 juta, 100 juta, tidak ada gunanya. Bagi pejabat korup seperti kamu, aku tidak akan pernah memaafkan. Lin Dongxiang. Kamu benar-benar tidak mau menerima uang, aku sarankan kamu pikir baik-baik. Jika melawanku, dengan 1 kalimat, aku bisa membuatmu mati tanpa kuburan. Toh. Membuatku mati tanpa kuburan? Coba katakan. Bagaimana kamu bisa membuatku mati tanpa kuburan? Kamu yakin? Setelah kata-kataku keluar, tidak bisa ditarik kembali. Katakan. Lin Dongxiang. Pura-pura suci, tidak mau menerima uang. Apakah kalian? Kalian juga pura-pura suci tidak mau menerima uang? Sekarang, asalkan kalian mengikuti perintahku, 1 juta tael perak ini akan dibagikan pada kalian, bisa menikmati kemewahan. Rencana yang bagus. Lin Dongxiang paling setia pada persahabatan. Hanya dengan kesetiaan ini, dia bisa merekrut begitu banyak orang. Tapi apa arti kesetiaan jika tidak ada uang? Asalkan kita tawarkan harga yang cukup, aku tidak percaya. Mereka tidak akan mengikuti kita, inilah caramu. Kamu yakin, dengan uang bisa membeli orang-orangku? Kalian orang miskin, paling banyak hanya bisa menghasilkan 100 tael perak setahun. Aku kasih kalian 1 juta tael, cukup buat mereka cari nafkah selama 10 tahun. Aku gak percaya mereka gak mau bergabung dengan keluarga Zhao kita. Betul, Lin Dongxiang, seperti kata pepatah. Uang bisa bikin setan jadi jongos, kalimat itu. Kamu belum pernah dengar? Ayo, Kalian semua dapat. Semua dapat bagian. Kalau kurang, masih ada lagi. Ayo, ambil ini. Ayo, ambil. Ayo, ambil. Aku gak percaya. Kamu mau gak? ambil. Ambil ini. Ini perak salju kualitas terbaik. Kamu maksud apa? Dikasih jam bilakan. Kamu maksud apa? Masih belum jelas? Aku kasih tahu. Orang-orangku setia padaku. Gak bisa dibeli dengan uang. Kalau gak suka uang, pasti suka karir kan? Asal kalian dengar kata-kataku. Aku izinkan kalian pakai marga Zhao. Nanti jadi bagian dari keluarga Zhao. Sampai di Donglin County, mau jadi pejabat ya jadi pejabat. Mau berbisnis ya berbisnis, nanti. Kalian bisa menikmati kemewahan. Ide bagus. Memang cerdik dan banyak akal. Memang pantas disebut. Naga dan Phoenix dari Donglin County, keluarga Zhao kita. Adalah keluarga terbesar di Donglin County. Adalah langitnya Donglin County. Banyak orang yang mati-matian pengen masuk ke keluarga Zhao kita. Bahkan rela jadi budak. Hari ini, kalian bisa masuk ke keluarga Zhao kita. Tanpa susah payah. Sungguh murah banget buat kalian. Wah, jadi bagian dari keluarga Zhao, sungguh hebat ya. Jenderal Huang, kamu mau gak? Apa sih keluarga Zhao itu? Bahkan selai rambut keluarga Huangku aja, gak ada yang bisa nandingin. Dongfang, kamu mau gak? Keluarga Dongfangku sudah turun-temurun ribuan tahun. Generasi-generasi baik, mana mungkin mengkhianati keluarga. Jadi bagian dari keluarga Zhao. Kalau kalian, masih ada yang mau? Gak mau.
Sudah dengarkan semuanya? Terkejut ya? Di dunia ini, ternyata masih ada orang yang gak bisa dibeli dengan uang. Orang yang gak bisa dibeli dengan uang. Hahaha. Kalian sekawanan babi denggu. Tapi, hanya arwah pengecut. Orang besar tak pusing dengan hal sepele. Buat apa dipikirkan? Bukan mereka bodoh. Tapi mereka tahu, rezeki harus dicari dengan cara benar. Uang haram kalian ini penuh darah dan kutukan. Seperti kasus kelaparan Donglin ini. Bencana bertubi, tapi keluarga Sao tega-tega. Mangkus semua beras bantuan untuk diri sendiri. Berapa keluarga yang kehilangan tempat tinggal? Berapa nyawa melayang? Berapa keluarga sampai saling makan daging anak sendiri? Uang begini berani diambil? Siapa peduli? Jadi gimana? Mereka miskin, tak berkuasa, mati ya matilah. Sebelum mati bisa menyumbang harta untuk Sao. Itu sudah rejeki turun-temurun. Berkah 8 keturunan. Kalian sibuk urusi mereka. Sampai lupa nikmati kekayaan sendiri? Sebut kalian babi dungu saja masih terlalu mulia. Omong kosong. Masih manusia? Korban harus mati? Lalu manusia super, seperti kalian harus mati bagaimana? Maksudmu apa? Keluarga Sao Yang mengaku beda dunia dengan rakyat biasa. Ningrat tinggi ini. Sekarang kembunglah sampai mati. Sejikin kekusan. Lin Dongxiang, apa maumu? Belum jelas? Kalian suka korupsi beras bantuan? Hari ini aku penuhi. Makan sampai puas. Telan sampai habis. Kalian bertiga, suapi mereka. Siap? Kau. Apa maumu? Makan. Jangan berhenti. Suruh dia makan. Suka korupsi. Beras bantuan? Makan. Habis. Young Master Zhao lahap sekali. Boleh lepas sekarang? Pantasan bisa korupsi. Sekarang lepaskan aku. Mari. Tambahkan 1 kukusan. Hamba patu. Tidak. 10 kukusan. 10 kurang. 100 kukusan. Segera hamba ambilkan. Kamu ingin aku mati? Benar, aku ingin kamu mati. Dibandingkan dengan rakyat yang mati kelaparan, kematianmu seperti ini. Bukankah lebih nyaman? Aku ini Perdana Menteri yang bisa menampung banyak hal. Nok. Bagaimana menurutmu? Aku rasa sudah cukup. Terus makan. Aku tidak mau makan lagi. Bunuh saja aku tetap tidak mau makan. Aku suruh kamu makan, berani kamu tidak makan? Aku makan, aku makan, aku makan, aku makan. Lin Dongxiang, kalau berani, bunuh aku. Kalau tidak, aku pasti akan membuatmu menyesal. Banyak sekali roti kukus, tapi tidak bisa menutup mulut busukmu. Sumbat sampai mati. Lin Dongxiang. Tindakanmu terlalu kejam, lebih baik dengarkan nasihatku. Makanlah roti kukusmu dengan tenang. Aku adalah teman baik Perdana Menteri. Jangan keras kepala begitu. Hati-hati, Perdana Menteri bisa membunuh 9 generasimu, HMPH. Perdana Menteri kecil seperti itu bisa menakut-nakutiku? Sungguh tidak tahu diri. Makanlah. Tuan du datang. Tuan Du akhirnya datang. Tuan Du. Akhirnya datang, Tuan Du. Kau akhirnya datang, Tuan Du. Kamu harus membela keluarga Sao kami. Kvan. Siapa yang menyiksamu sampai seperti ini? Aku tidak akan memaafkannya.
Tuan Du. Kami bertemu dengan Lin Yang, ternyata ayahnya adalah. Aku tanya kamu, aku sedang bertanya pada Kuan Erku. Tuan Du. Bukankah kamu bilang akan menyerahkan Kuan Er padaku, mulai sekarang? Kamu tidak akan dekat dengannya lagi? Tamparkan. Kamu bilang aku mini urumu miravat kvannya. Tapi kamu merawatnya sampai seperti ini? Pantas dipukul. Tuan Perdana Menteri, maksudmu, aku, haha. Aku tahu apa yang ingin kamu katakan. Aku dan ibumu adalah teman sejak kecil. Menitipkanmu padanya adalah untuk merawat kalian berdua. Aku, ayahku adalah Perdana Menteri. Aku lebih hebat dari keluarga Shao. Lebih hebat dari keluarga Shao manapun. Kvan Er. Cepat katakan, siapa yang mengganggumu di negara Dakian? Orang yang menganiaya ayah tidak boleh ada, mereka inilah pelakunya. Mereka menyamar sebagai kaisar dan menyiksaku tanpa ampun. Mereka telah mengubahku jadi begini, jangan biarkan mereka lolos. Buat mereka menderita sengsara. Siapa yang berani? Berani menyamar sebagai kaisar? Dari mana nyali kalian? Jia. Lin Dongxiang. Perdana Menteri ada di sini. Masih berani menyamar? Sepatlah berlutut dan minta maaf. Barangkali aku masih bisa berbaik hati memberimu kematian yang utuh. Kalau melawan, akan kuperlihatkan. Apa itu kekuasaan Perdana Menteri? Apa itu hidup mati? Wahahaha. Bagaimana, ayah? Perdana Menteri Panglima tertinggi, kuasanya tak terbendung. Kita pasti. Nak, orang tak percaya padaku sudah biasa. Masa kau pun tak percaya? Juan Sheng, katakan. Apakah aku ini palsu? Bapak Du, lihat baik-baik. Jangan sampai salah. Atau jabatan Perdana Menterimu bisa tergelincir. Dia mengangkat orang seperti Shao Shanhe sebagai penguasa daerah, lalim di Donglin County. Bagaimanapun, dia tak layak jadi Perdana Menteri. Sekarang berlagak baik pun, paling cuma selamatkan 9 marga. Benar juga. Demi 9 margamu, lihatlah lebih teliti. Brengsek. Berani-beraninya menyamar. Pantas mati 1000 kali. Kau, apa katamu? Aku bilang, kaisar itu gagah perkasa, penuh wibawa. Mana mungkin bisa ditiru oleh bajingan sepertimu? Aku setiap hari menemani Baginda di istana. Mana mungkin kau bisa menipuku? Apa maksudmu? Itu jelas Baginda. Kenapa tak mengakui? Buta mataka? Kalau mata tak berguna, cungkil sendiri beri anjing. Duan Shan, Baginda jauh di sana. Kau tak lihat jelas. Sekarang lihatlah aku. Pasti kau kenal aku dan 2 jenderal ini. Masa kami bertiga menemani penipu? Kau siapa? 2 jenderal mana? Kulihat kalian sama saja. Semuanya palsu. Bagus. Kalau begitu, kau bilang aku bukan kaisar? Lalu siapa? Jangan-jangan kau Duan Sheng? Kau pecundang tak pantas tahu. Tak pantas bertanya. Kurang ajar. Kalian yang kurang ajar. Tipu daya kalian sudah terbongkar. Cepat menyerah. Masih berani melawan? Tak takut Perdana Menteri. Pembasmi sembilan margamu? Dengan beliau di sini, segala siluman macam apapun akan ketahuan. Lebih baik jangan melawan, cepat berlutut dan mati. Barangkali 9 margamu masih bisa selamat. Kalau tetap ngotot, dunia ini mungkin akan tambah puluhan ribu nyawa melayang. Ayah, anak punya permintaan yang agak susah. Bisa kasih 2 cewek itu ke anak? Dasar tidak berguna, Tuan Perdana Menteri. Anak saya tidak becus, bisakah kau? Dia masih muda dan belum tahu apa-apa. Piat kesalahan itu wajar. Kau tenang saja. Aku akan perhatikan 2 wanita itu untukmu. Kalau gitu, anak berterima kasih sama ayah. Hahaha, Lin Dongxiang. Lin Yang, istri kalian berdua. Akan kujaga dengan baik untukmu, Duan Sheng. Sepertinya kau nekat,
tidak mau mengakuiku sebagai kaisar. Mengakui kau sebagai kaisar? Kalau kau kaisar, lalu siapa aku ini? Hormat pada yang mulia, semoga kaisar hidup 1000 tahun. Berani. Lihat aku, kenapa tidak berlutut? Du Wansheng, sebelumnya kau tidak mengakuiku sebagai kaisar sejati. Lalu kau cari orang untuk palsukan kaisar. Sepertinya kau benar-benar mau merebut tahta, mana mungkin barang palsu. Berani menyamar sebagai yang mulia di hadapanku, cari mati. Berani. Yang mulia sudah pakai jubah naga, tidak bisa dibantah. Kalian para kasar tidak boleh meragukan, cepat berlutut. Jangan sampai terkena hukuman 9 generasi. Aku takut kau tidak mampu hukum 9 generasiku. Oja? Ini gembok umur panjang anak bungsuku, selalu dibawanya. Kenapa ada padamu? Coba tebak kau. Ini giok ibuku, selalu dibawanya, Du Wansheng. Apa yang kau lakukan pada ibuku? Kalian berdua jangan tegang, keluarga kalian baik-baik saja, tapi kalau kalian terus ikut kaisar palsu itu, maka hahaha, Susa Divelong. Hebat. Tuan Perdana Menteri, memang tidak biasa. Langsung lihat inti masalahnya. Lin Dongxiang, bukannya kau anggap bawahmu semua setia? Tidak mau uang, tidak mau masa depan, sekarang. Keluarga juga tidak mau? Hahaha. Lin Dongxiang, antekmu sekarang sudah dicabut, semua sama Perdana Menteri. Coba berani lagi. Berani masih tendang aku? Tidak takut anakmu. Keluargamu, Sembilan Generasimu? Huang Xiaotian, yakin mau terus sampai gelap? Aku sarankan kau lihat situasi, kalau tidak, kau punya keturunan. Sekarang, cepat berlutut dan sujud. Sujud minta maaf, tidak dengar kata Tuan Shao? Biar aku minta maaf sama orang ini? Mimpi kali, kayaknya. Kamu benar-benar gak peduli sama keturunanmu ya? Langit, bumi, raja, orang tua, guru. Segala yang aku, Huang Xiaotian, miliki hari ini. Semuanya adalah pemberian dari Yang Mulia, demi Yang Mulia. Bahkan kalau aku harus mati, aku nggak akan ragu. Lalu kamu? Dongfang Chengyun, sejak dulu, setia dan berbakti itu susah untuk dilakukan bersamaan. Aku pasti pilih setia. Kalau begitu, jangan salahkan aku kalau berubah jadi kejam. Keduanya keras kepala dan memberontak. Mohon Yang Mulia mencopot jabatan mereka. Dan menghukum mati 9 generasi mereka. Cai Kepolken, terima kasih, Yang Mulia. Seorang Perdana Menteri yang berani mengkhianati raja. Berani juga memberi perintah di hadapanku. Ini sudah sampai di tahap apa? Kamu masih meragukan Yang Mulia, meragukan Perdana Menteri ini. Kamu berani banget, ya, atau memang bodoh? Orang lain aku nggak berani bilang, tapi kamu. Kamu adalah orang paling bodoh di dunia ini. Kamu menyuruh orang lain berpura-pura jadi kaisar, cuma pengen bunuh aku. Lalu mengganti kaisar asli dengan yang palsu, merebut tahta. Ide bagus sih. Tapi dengan orang-orang yang kamu bawa ini, bisa bunuh aku? Kamu tahu nggak? Aku ini Kaisar Wu. Kaisar Wu. Apa itu Kaisar Wu? Lin Dongxiang. Kayaknya kamu takut. Ya, kok ngomong ngawur gitu? Bodoh amat. Yang disebut Kaisar Wu itu adalah kaisar yang kuat dan tegas. Bijaksana dan tegas, bisa menenangkan kekacauan, bisa menstabilkan negara. Kemampuan bela diri dan militer dia jauh melebihi kaisar-kaisar sebelumnya. Baru bisa disebut Kaisar Wu. Bodoh. Apa aku nggak tahu apa itu Kaisar Wu? Kaisar Wu itu artinya tak terkalahkan. Maksudku, dia itu siapa sih? Sampai berani menyebut diri sendiri Kaisar Wu? Ngomong aja. Nggak takut ditertawakan orang? Kaisar Wu, menurutku itu sampah. Ayahku sendiri ada di sini. Kalian ini nggak ada apa-apanya dibandingkan aku. Benar. Perdana Menteri, betapa berkuasa dan bijaksananya dia. Cuma dengan omongan kalian ini, mau menakut-nakuti dia? Benar. Perdana Menteri, matanya tajam, langsung tahu. Kalian ini makhluk-makhluk jahat. Lebih baik cepat-cepat mengaku dan tunduk pada hukum. Jangan buang-buang waktu Perdana Menteri. Kalau enggak, bakal lebih parah lagi. Kalau begitu, jangan buang waktu. Biar aku bunuh kalian, para penipu ini. Yang Mulia, membunuh kaisar palsu, harus aku, kaisar asli, yang turun tangan. Yang Mulia, tubuh Anda begitu berharga. Apa Anda pikir? Mereka bisa melukai aku? Ya, pedang kaisar, datang. Pedang kaisar hanya bisa dipegang oleh kaisar.
Hamba menghadap. Pedang kaisar khusus untuk membunuh pengkhianat dan kaisar palsu. Hamba menghadap yang mulia. Huang Xiaotian, Dongfang Chengyun. Kalian berdua main drama bagus ya. Kayaknya kalian benar-benar nggak peduli. Dengan 9 generasi kalian. Mati untuk yang mulia, mati tanpa penyesalan. Mati dengan terhormat, 9 marga kalian pasti akan musnah. Kaisar palsu ini juga pasti mati, 2 jenderal. Segera bawa orang kembali, masih bisa menyelamatkan keluarga dan 9 marga kalian. Di sini biar aku saja, Baginda. Bagaimana? Du Wansheng si pengkhianat ini, dia tidak tahu betapa hebatnya aku sebagai Kaisar Wu. Apakah kalian berdua juga tidak tahu? Hamba patuh pada perintah. Biarkan saja mereka pergi, kenapa terburu-buru? Tangkap pemimpinnya dulu. Asal bisa menangkap Lin Dongxiang ini. Mereka berdua tidak akan bisa berbuat apa-apa lagi. Tampaknya sampai saat ini. Kamu si pengkhianat ini, juga tidak tahu apa arti gelar Kaisar Wu ini. Apa artinya? Artinya kamu bukan siapa-siapa. Kamu pikir dengan memenangkan beberapa pertempuran, membuka beberapa wilayah. Kamu sudah hebat? Pertempuran yang kamu menangkan. Aku sudah mempelajari semuanya. Kamu hanya mengandalkan Huang Xiaotian. Mengandalkan Dongfang Chengyun, kamu bersembunyi di belakang. Menikmati hasilnya, sekarang di sini. Orang-orang di sekitarmu kosong. 2 jenderal sudah kamu usir, si bodoh ini. Siapa yang masih takut padamu? Ternyata kamu selalu berpikir. Kemenangan yang aku raih, prestasi perang yang aku dapatkan. Semuanya dicuri dari belakang orang lain, kalau tidak? Orang tua, jika kamu orang biasa yang rendah, tidak punya pengetahuan. Mungkin bisa kamu tipu, tapi ayahku, dia adalah Perdana Menteri. Berapa banyak air yang kamu campur dalam prestasi perang itu, berapa banyak palsunya. Ayahku tahu semuanya. Semua trik ini, aku bisa melakukannya dengan mudah. Aku sudah menjadi Perdana Menteri selama 10 tahun, memiliki mata yang tajam. 10 tahun sebagai Perdana Menteri, kamu sudah terbiasa dengan kebohongan. Di matamu semua hal adalah palsu, kalau tidak? Kamu salah, aku tidak pernah bersembunyi di belakang orang lain. Mengambil hasil kemenangan orang lain, aku bisa memenangkan pertempuran. Tidak hanya mengandalkan Dongfang Chengyun dan Huang Xiaotian. Pasukan seperti ini, setiap kemenangan, aku selalu di tengah pasukan. Mengambil kepala musuh, musuh mati, pasukan musuh kalah. Aku bisa mendapatkan prestasi perang, membuka wilayah, tak terkalahkan. Aku bisa mendapatkan gelar Kaisar Wu ini, haha lucu, hari ini. Aku akan membuatmu melihat, siapa yang sebenarnya lucu. Lihat baik-baik, inilah Kaisar Wu yang sebenarnya. Kamu menakut-nakuti siapa? Anak buahmu sudah pergi. Lihat kamu yang lemah itu, aku seorang. Aku bisa mengalahkanmu 10 kali, coba saja, haha lucu. Di tengah pasukan, mengambil kepala musuh. Aku pikir lebih baik kamu menyerah, daripada menderita. Kamu sudah menjadi Perdana Menteri selama 10 tahun. 10 tahun sebagai pejabat sipil, tidak pernah ke militer. Tidak pernah melihat pertempuran. Memang sulit dibayangkan, tapi hari ini, aku bisa membuatmu melihat, orang, hentikan dia. Jangan biarkan dia mendekati aku, takut apa, kalian semua. Semua adalah prajurit pilihan saya, 1 bisa melawan 10. Dia bukan lawanmu, siapa yang bisa membunuh si pemberontak ini untukku? Aku akan menjadikannya Markuis, bunuh. Ayo, bunuh dia, aku akan menjadikan kalian Markuis. Warisan turun-temurun, kekayaan dan kemewahan tak terbatas. Kaisar, Kaisar, selamatkan saya, Kaisar. Tak kusangka Kaisar palsu ini, kemampuan bela dirinya cukup baik, sayangnya. Di hadapanku, semuanya hanya ayam dan anjing. Pedang Kaisar, datang. Dia juga punya pedang Kaisar. Bukan aku juga punya, tapi aku memang sudah memilikinya. Pedang Kaisar di tangannya itu palsu. Nah, ayah akan memberitahumu sesuatu yang disebut pedang Kaisar. Hanya Kaisar yang bisa menguasainya, atau pedang yang dipegang Kaisar, itulah pedang Kaisar yang sebenarnya. Omong kosong, Kaisar mulia, pedang di tangannya pasti mulia. Bagaimana mungkin? Besi biasa bisa menahan pedang Kaisar. Seperti pedangku ini, terbuat dari meteorit langit yang sama dengan tanda harimau, tak terkalahkan. Bisa memotong segalanya, hanya aku yang memegang pedang Kaisar seperti ini. Adalah Kaisar yang sebenarnya. Apakah kamu berani bertarung denganku? Sangat diinginkan. Biarkan aku sendiri yang membunuh Kaisar palsu ini, kembalikan kerajaanku. 1. Langit yang cerah.
Besi biasa, bagaimana bisa memotong meteorit langit? Palsu selamanya palsu. Du Wansheng, kaisar palsu sudah mati, sebagai Perdana Menteri yang memimpin para pejabat. Ahli hukum, kamu pencuri negara yang merebut kekuasaan, katakan. Apa hukumannya? Kaisar, ampun, saya hanya bingung. Bingung, saat kamu merebut negara, kamu bingung. Lalu saat kamu mempromosikan keluarga Shao, melindungi keluarga Shao juga bingung? Hamba, kamu punya dua dosa besar, merebut negara dan korupsi. Tidak pantas menyebut diri sebagai hamba di hadapanku, Kaisar, hamba tidak bersalah. Shao Shanhe memang sering mencoba mendekati hamba. Tapi hamba tidak pernah memberinya perlakuan baik. Tuandu, kamu jelas-jelas menerima 10 juta tael perak dariku. Buku catatan ada di sini, Kaisar, buku catatan ada di sini. Saya mengaku bersalah, mohon Kaisar menghukum, datang. Bawa pengkhianat ini ke penjara. Eksekusi setelah musim gugur, sita harta, Kaisar, ampun. Sekarang giliran keluarga Shao. Kaisar, hamba bersalah. Saya juga tahu salah. Zhao Guan, bagaimana tanggamu? Kaisar, hamba juga tahu bersalah, mohon ampun Kaisar. Mohon ampun. Ketika kau tega menyakiti putraku, putra mahkota saat ini. Apakah kau pernah berpikir untuk mengampuninya? Kau tega menyakiti menantuku yang seperti Dewi. Apakah kau pernah berpikir untuk mengampuni mereka? Sekarang kau malah memintaku mengampunimu. Tanyalah hatimu sendiri. Apakah kau layak? Kaisar, dulu hamba buta mata. Hamba tidak tahu Kaisar adalah sang naga sejati. Kaisar, hamba akan menghukum diri sendiri, mencungkil mata, memotong lengan. Hamba hanya mohon satu nyawa, Kaisar. Perusin kau. Bukan seperti sekarang, merendahkan diri begini. Hamba malah lebih ingin melihat sikapmu yang angkuh. Sombong itu, maukah kau tunjukkan lagi? Tidak Kaisar, hamba tahu bersalah, hamba tidak berani. Hamba hanya mohon satu nyawa. Apapun yang Kaisar perintahkan, hamba akan lakukan. Tampaknya kau sangat ingin hidup, ya. Lebih baik hidup sengsara daripada mati, hamba tidak ingin mati, Kaisar. Baiklah, aku akan mengabulkan permintaanmu. Benarkah? Terima kasih, Yang Mulia. Hei, orang-orang. Bawa Zhao Guan ke penjara Dongchang. Siksa dia siang malam. Yang Mulia tak perlu khawatir, Dongchang punya banyak cara menyiksa. Piut Zhao Guan ini. Seperti di neraka lapis 18, hidup lebih sengsara daripada mati. Kaisar, itu hidup lebih sengsara daripada mati. Hamba tidak mau hidup lagi. Hamba mau mati, hamba mohon Kaisar memberi hamba cara mati yang cepat, Kaisar. Dua orang ini hanya akan menyia-nyiakan makanan. Bawa mereka turun, eksekusi bersama Du Wansheng. Kaisar, mohon ampun. Nak, sekarang apakah amarahmu sudah terlampiaskan? Terima kasih ayah, aku merasa lega. Hanya saja. Apakah ayah benar-benar seorang kaisar? Apakah menurutmu semua ini tidak nyata? Tidak seperti palsu, seperti mimpi. Ini bukan mimpi. Nok. Kau harus selalu tetap sadar. Jika tidak, bagaimana aku bisa mempercayakan kekaisaran Dakian yang luas ini padamu? Ayah telah mengecewakan kalian, mulai sekarang. Ayah akan mengganti 2 kali lipat, akan membimbingmu. Bagaimana menguasai kekaisaran yang luas ini? Nak, demi rakyat, demi ayah.
Kamu tidak bisa menerima permintaanku? Nok. Karena ayahmu ingin menebus kesalahannya, kamu harus menerimanya. Kalau tidak, dia akan hidup dalam penyesalan seumur hidupnya. Suamiku, terima saja. Justru karena kamu sudah lama hidup sebagai orang biasa, kamu lebih tahu apa yang dibutuhkan oleh rakyat biasa di Dakin. Untuk mengelola Dakin dengan lebih baik. Baiklah ayah, aku akan mencoba. Bagus sekali. Selamat atas kembalinya putra mahkota, yang mulia. Putra mahkota, silakan kembali ke istana. Mari kita kembali ke istana.